Bab 1421 by Empyrean Demon Dawn memiliki hubungan yang signifikan dengan Monster Emperor. Di masa lalu, Demon Dawn dan Monster Emperor adalah rekan. Sebelum keduanya menjadi terkenal, mereka bertemu satu sama lain di alam mistik yang penuh dengan bahaya. Pada saat itu, keduanya tersandung pada pintu kematian dan hampir binasa. Hanya dengan saling mendukung satu sama lain mereka bisa hidup. Setelah itu, keduanya tidak pernah memutuskan hubungan mereka. Bersama-sama, mereka menjelajahi banyak alam mistik dan bahkan menjadi orang Empyrean. Mereka bisa dianggap teman bersumpah. Awalnya, hanya ada sedikit orang Empyrean. Bahkan lebih jarang lagi sepasang teman menjadi Empyrean. Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana hubungan Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor. Orang-orang ini sebagian besar juga berada di level Empyrean. Setelah itu, putra Empyrean Demon Dawn menikah dengan Dark Phoenix Scientist dari ras monster. The Dark Phoenix Scientist bukanlah keturunan Monster Emperor. Namun, jika seseorang ingin menikahi Dark Phoenix Scientist, mereka membutuhkan kepatuhan dari Monster Emperor. Tindakan ini telah memperdalam hubungan antara garis keturunan Demon Dawn dan ras monster. Pernikahan ini awalnya adalah pernikahan politik, namun tidak ada yang menyangka bahwa setelah Dark Phoenix Scientist dan putra Demon Dawn menikah, mereka benar-benar akan menghasilkan seorang putri. Anak perempuan ini adalah Xiao Moxian. Ini adalah keajaiban garis keturunan langka yang hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus juta tahun. Sejak lahir, Xiao Moxian ditakdirkan untuk melangkah ke jalan seorang Empyrean dan karenanya statusnya sangat sensitif. Dia memiliki tubuh setengah monster, merupakan penerus garis keturunan Demon Dawn, dan kemungkinan besar juga merupakan kandidat berikutnya untuk menjadi orang suci dari ras monster. Karena itu, hubungan Empyrean Demon Dawn dengan ras monster menjadi rumit dalam ribuan cara. Empyrean Demon Dawn sendiri bukanlah manusia murni. Garis keturunannya cenderung ke arah ras iblis. Iblis raksasa, Im, dan Goliath semuanya merupakan cabang kecil dari ras iblis, ini sama di benua tumpahan langit. Ras iblis dari alam ilahi hampir tidak bisa dianggap berdamai dengan umat manusia. Namun, tak jarang konflik yang meletus. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran yang menimbulkan konflik kepentingan. Demon Dawn World awalnya adalah dunia besar tempat ras iblis berkumpul. Ada banyak klan iblis berbeda di sini. Ras iblis dan ras monster ada di luar ras manusia. Dalam musibah besar ini, tak satu pun dari kedua ras ini berada dalam bahaya besar. Bahkan jika Empyrean Demon Dawn bergabung dengan ras suci, dia tidak bisa dicap sebagai pengkhianat bagi rakyatnya. Demon Dawn terdiam saat memikirkan proposisi Good Fortune Saint Sun. Ini adalah pilihan yang harus dipertimbangkan berulang kali, karena pilihan ini akan mempengaruhi masa depan ras monster dan juga garis keturunan Demon Dawn di masa depan. Empyrean Demon Dawn adalah seorang pria dengan ambisi yang mendalam, dia tidak baik hati atau penyayang sama sekali. Meski begitu, jika dia ingin bergabung dengan para Saint, ada banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Di dalam ruang gelap, Empyrean Demon Dawn berdiri dan melambaikan tangannya untuk menciptakan pesona hitam. Dia masuk ke dalam pesona dan kemudian berkata, "Mari kita diskusikan di sini." Sesaat kemudian, pesona hitam itu terkoyak dan 3 orang masuk. Salah satunya adalah orang suci Empyrean, satu adalah putra keberuntungan Saint, dan yang terakhir adalah Kaisar Monster. Good Fortune Saint Sun terkejut ketika dia melihat Empyrean Demon Dawn. Dia tersenyum dan membungkuk dengan sikap hormat yang jarang terjadi, berkata, "Jadi itu Senior Demon Dawn. Saya pernah mendengar bahwa putri alam ilahi nomor 1 yang paling dibanggakan adalah Xiao Moxian, seorang wanita yang memiliki tubuh setengah monster. Ibunya adalah Phoenix gelap dari ras monster, dan sekarang tampaknya hubungan Senior Demon Dawn dengan ras monster lebih dalam dari yang kubayangkan. Jangan mengatakan hal yang tidak berguna. Duduk." Suara Empyrean Demon Dawn dingin dan acuh tak acuh. Good Fortune Saint Sun tidak terlalu memikirkan hal itu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia datang ke sini untuk membahas kerja sama demi kepentingan bersama, bukan untuk etika apapun. Saya tidak akan secara langsung bertindak melawan kemanusiaan. Itulah intisari saya. Empyrean Demon Dawn langsung ke pokok permasalahan. Meskipun dia tidak menganggap dirinya bagian dari umat manusia, dia masih memiliki banyak koneksi dengan manusia Empyrean lainnya. Jika dia benar-benar menghancurkan semua kepura-puraan beradab maka tidak akan ada jalan keluar yang tersisa untuknya. Jika orang-orang suci menang di masa depan maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi jika orang-orang suci dikalahkan entah bagaimana maka garis keturunan Demon Dawn tidak akan bisa diselamatkan. Empyrean Demon Dawn sudah mencapai pemahaman. Dia dapat menerima sebagian dari perjanjian orang-orang kudus, tetapi tidak dapat menerima keseluruhan pasalnya. Dalam arti tertentu, dia akan tetap netral. Di masa-masa kacau ini, seringkali yang paling bijaksana adalah memilih jalan untuk mempertahankan diri. Putra keberuntungan Saint terdiam sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Senior Demon Dawn, apakah ini dianggap sebagai persetujuan Anda terhadap kerja sama kita?" Empyrean Demon Dawn tidak menjawab, ini diam-diam menyetujuinya. Putra keberuntungan Saint menyeringai. "Sebenarnya aku berencana mengunjungi Senior Demon Dawn setelah mengunjungi monster. Tapi, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya tidak perlu pergi. Ya, saya juga mendengar bahwa cucu Senior Demon Dawn adalah talenta nomor 1 di antara generasi muda manusia." Good Fortune Saint Sun menyanjung Empyrean Demon Dawn.
Demon Dawn Empyrean menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah rumor tidak benar yang disebarkan oleh pihak luar. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, dia hanya menempati posisi keempat. Haha, putra keberuntungan Sein terkekeh. Demon Dawn Senior terlalu rendah hati. Saya tahu bahwa junior magang Sister Xiao Moxian baru berusia 26 tahun ketika dia melawan Frost Dream, Lin Ming, dan Hang Qi yang berusia lebih dari 30 tahun. Meski begitu, perbedaannya cukup kecil. Jika junior magang Sister Xiao Moxian diberi waktu 4 tahun lagi dan dia bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi pada usia 30 tahun, dia pasti akan melampaui Frost Dream dan Lin Ming. Good Fortune Sein-san mengeluarkan kipas besi dari cincin spasialnya dan membukanya, dengan cepat mengipasi dirinya sendiri. Junior magang, Sister Xiao Moxian memiliki garis keturunan Dewa Binatang. Apalagi alam ilahi, bahkan di seluruh ras suci di antara seluruh alam semesta, itu adalah bentuk fisik yang jarang terlihat bahkan dalam beberapa ratus juta tahun. Sayangnya, jika saya harus jujur, ras monster dari alam ilahi, karena warisan yang mereka hilangkan dalam bencana besar sebelumnya, jauh lebih rendah daripada ras monster di surga pertemuan suci saya dalam hal metode budidaya. Kaisar Monster Senior, bagaimana menurutmu? Putra keberuntungan suci menoleh ke Kaisar Monster. Alis Monster Emperor terangkat. Meskipun dia tidak ingin mendengarkan kata-kata seperti itu, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa apa yang dikatakan putra keberuntungan suci adalah kebenaran. Ras monster alam ilahi memiliki latar belakang yang terlalu dangkal dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan manusia. Saya rasa Suster Xiao Moxian yang magang junior seharusnya lebih banyak berkultivasi di dunia Demon Dawn. Baginya, itu akan lebih efektif daripada berkultivasi dalam ras monster, dan sebenarnya kemampuan ras monster untuk berkultivasi lebih rendah dibandingkan manusia dan orang suci. Namun, hal tersebut hanya bersifat relatif. Jika dia bisa mendapatkan warisan yang benar dan juga mendapat bimbingan dari mentor terkenal, maka setelah dia dewasa, kekuatannya bisa sangat berbeda. Good Fortune Sein-san melirik Empyrean Demon Dawn. Demon Dawn Empire mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh putra keberuntungan Sein. Apa yang kamu coba katakan? Haha, Demon Dawn Senior, jika Anda setuju maka saya dapat membawa Suster Xiao Moxian yang magang junior ke ras monster di Sein Convocation Heaven dan mengizinkannya mempelajari warisan ras monster di sana. Demon Dawn Senior tidak perlu khawatir. Saya benar-benar dapat menjamin dengan sumpah iblis hati bahwa Suster Xiao Moxian yang magang junior akan kembali dengan selamat dalam beberapa tahun. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terluka di tubuhnya. Tidak dibutuhkan. Empyrean Demon Dawn langsung menolak. Dia bisa melihat apa yang ada dalam pikiran putra keberuntungan Sein. Dia jelas ingin membawa Xiao Moxian ke Sein Convocation Heaven dan perlahan-lahan menggunakan metodenya untuk membawanya ke bawah kendalinya. Meskipun putra keberuntungan Sein memiliki sumpah iblis hati yang mengikatnya untuk tidak melakukan apapun padanya, seiring berjalannya waktu, siapa yang tahu metode licik macam apa yang akan digunakan putra keberuntungan Sein. Pada saat itu, mungkin dia benar-benar jatuh cinta padanya. Garis keturunan Xiao Moxian sangat istimewa. Pria manapun yang bisa menikahinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pada titik ini, belum lagi Xiao Moxian, tetapi bahkan di klan Phoenix kuno, Yan Little Moon dan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna telah menyebabkan banyak elit muda mengejarnya dengan harapan mereka bisa menikahinya dan mendapatkan yin primordialnya. Dan, garis keturunan Phoenix Yan Little Moon baru ditransplantasikan ke dalam dirinya setelah kelahirannya. Dibandingkan dengan Xiao Moxian, yang memiliki setengah daging, darah, dan tulang dari Dark Phoenix God Beast, Yan Little Moon terlempar sejauh 108.000 mil. Empyrean Demon Dawn tentu tidak akan tinggal diam membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika putra keberuntungan Sein adalah karakter yang bermoral tinggi sehingga ia dapat mempercayakan cucunya, maka itu akan baik-baik saja. Namun, di mata Empyrean Demon Dawn, putra keberuntungan suci memandang dirinya sebagai pusat dari segala keberadaan dan dia juga memiliki ambisi besar. Jika Xiao Moxian ditunangkan dengannya, itu mungkin bisa merugikannya. Haha, senior Demon Dawn sepertinya berprasangka buruk terhadapku. Good Fortune Sein-san tertawa, tidak mempermasalahkan hal ini. Sebenarnya saya datang kali ini karena saya berniat mengundang kalian berdua ke Sein Convocation Heaven. Sein Sovereign rasku akan segera meninggalkan pengasingan dalam beberapa hari ke depan. Karena kalian berdua sudah mencapai puncak Empyrean, maka jika kalian memiliki masalah dalam perjalanan untuk menjadi dewa sejati, kalian pasti dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada Sein Sovereign rasku. Saat putra keberuntungan Sein mengatakan ini, Demon Dawn dan Monster Emperor sama-sama merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat karena kegembiraan. Hal ini terutama berlaku untuk Monster Emperor. Dia dengan terengah-engah berkata, mintalah metode keilahian sejati. Jalan antara Empyrean dan Divinity sejati adalah ambang batas yang sangat besar. Di alam ilahi, sejak segel ilahi Empyrean musnah, sosok-sosok ekstrim yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam 3,6 miliar tahun berikutnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu melangkah ke dalam keilahian sejati. Untuk menjadi dewa sejati, banyak tetua tertinggi yang ekstrim menghabiskan segala cara yang dapat mereka pikirkan, tetapi semuanya gagal. Dalam 100 juta tahun terakhir kehidupan mereka, mereka perlahan-lahan memudar menjadi abu, kembali ke kehampaan yang tak ada habisnya. Semakin kuat, semakin sedikit mereka pasrah membiarkan hidup mereka memudar.
Dan bagi seorang talenta ekstrim yang berhasil menjadi seorang Empyrean, kematian mereka akhirnya menjadi mimpi buruk yang menghantui mereka. Banyak orang bahkan curiga bahwa alasan para jenius ekstrim dari alam ilahi ini gagal menjadi dewa sejati bukan karena kurangnya bakat mereka tetapi karena ada kekuatan tak dikenal yang menghalangi mereka. Ada juga kemungkinan bahwa karena hilangnya warisan seni bela diri secara besar-besaran 3,6 miliar tahun yang lalu, mata rantai terakhir dan paling penting untuk menjadi dewa sejati telah hilang. Adapun para Empyrean dari alam ilahi, tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana sebenarnya jalan untuk menjadi dewa sejati. Good Fortune Saint-San telah menyatakan kondisi ini pada saat ini tidak diragukan lagi sebagai godaan besar. Benar, untuk berkonsultasi tentang metode menjadi dewa sejati. Saya tidak hanya berbicara omong kosong di sini. Jika kalian berdua bersedia bekerja sama dengan tulus dengan ras suci saya, maka penguasa suci mungkin bersedia mengajari Anda metode ketuhanan sejati. Tentu saja, meskipun dia mengajari Anda metode ini, kesuksesan akan dipenuhi dengan penderitaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai apakah metode ini berhasil atau tidak, saya dapat menjamin keasliannya dengan sumpah iblis hati. Putra keberuntungan Saint itu jujur, untuk menjadi dewa sejati itu terlalu sulit. Bahkan dengan bimbingan Saint Sovereign, peluang keberhasilannya sangat kecil. Tapi, secercah harapan kecil ini membuat monster Emperor berbusa kegirangan. Seringkali, orang tidak takut kalah, tapi takut tidak punya peluang. Dia sudah menjadi seorang Empyrean yang ekstrim, jadi jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia bisa menyerah di sini? Terlebih lagi, jika dia menjadi dewa sejati, ras monster akan mendapatkan keuntungan besar. Mereka bahkan mungkin menjadi ras yang sejahtera selamanya. Kondisi seperti ini benar-benar membuat monster Emperor tertarik. Adapun Empyrean Demon Dawn, dia terdiam. Semakin murah kondisinya, semakin banyak mereka harus membayar. Menolak metode untuk menjadi dewa sejati adalah istilah yang tidak bisa mereka tolak, sehingga putra keberuntungan Saint akan membuat mereka membayar harga yang lebih besar. Misalnya, dia mungkin ingin kedua ras mereka bergabung bersama dengan para Saint untuk menyerang umat manusia, atau, untuk membuat aliansi mereka jauh lebih stabil, putra keberuntungan Saint bahkan mungkin akan membuat Empyrean Demon Dawn menjodohkan Xiao Moxian dengannya. Empyrean Demon Dawn adalah orang yang memiliki ambisi besar. Menghadapi godaan yang begitu besar, sulit baginya untuk membuat pilihan seperti itu. Bab 1422, Jalan Asura. Dunia Mimpi Ilahi. Di tengah lautan awan yang tak terbatas terdapat gunung-gunung surgawi mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung ini ditutupi dengan segala jenis pohon roh dan bunga serta banyak harta karun dunia. Di antara banyak gunung surgawi ini terdapat struktur batu giok indah yang perlahan-lahan bergerak. Ini adalah istana impian surgawi ilahi. Pada saat ini, dalam ruang waktu terpisah dari istana impian surgawi ilahi, sinar matahari bersinar dengan kemegahannya yang luar biasa. Hari musim semi yang indah bermekaran saat suara jernih mata air memercik ke dunia. Mata air yang mengalir jernih dan manis, dengan rumpun bambu menghiasi danau. Aroma segar dan harum tercium di udara, menyegarkan indera dan menghangatkan hati. Empyrean Divine Dream yang berpakaian putih sedang memegang mangkuk batu giok saat dia membungkuk di tepi danau, memberi makan ikan-ikan kecil yang berenang di dalamnya. Makanan ikan di dalam mangkuk batu giok ini bukanlah makanan biasa, melainkan harta karun yang dimurnikan dari bahan berharga langit dan bumi. Ini adalah harta karun yang bahkan membuat Holy Lord merasa iri, tapi Empyrean Divine Dream sebenarnya menggunakannya untuk memberi makan ikan. Tentu saja ikan yang diberi makannya bukanlah ikan biasa. Ikan-ikan ini dapat berwujud manusia, dan ketika mereka mempelajari hukum mimpi ilahi dan tumbuh dewasa, mereka akan menjadi jenius yang luar biasa. Berdiri tidak terlalu jauh dari Empyrean Divine Dream adalah seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah Lin Ming. Setelah pertempuran dengan Pangeran Kekaisaran Naki, Lin Ming telah kembali ke Divine Dream Heavenly Palace dan mulai berlatih hukum mimpi Divine dengan Empyrean Divine Dream. Dalam sekejap mata, 5 bulan telah berlalu. Dalam 5 bulan ini, Lin Ming secara pribadi dibimbing oleh Empyrean Divine Dream. Ini adalah gaya pengajaran yang sepenuhnya langsung, tingkat bantuan yang hanya diberikan pada Frost Dream di masa lalu. Bukan hanya itu, tapi setiap beberapa hari, Divine Dream akan mencari beberapa saudari magang senior dari Divine Dream Heavenly Palace untuk datang dan melawan Lin Ming untuk membantu melatihnya dalam berbagai aspek pertempuran. Makanan yang dimakan Lin Ming setiap hari adalah makanan roh tingkat tertinggi di Divine Dream Heavenly Palace. Karena bencana besar, sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan Lin Ming bisa disebut yang terbaik di seluruh alam ilahi. Setelah Lin Ming kembali ke alam ilahi dari benua tumpahan langit, ia pertama kali pergi ke istana surgawi impian ilahi dan kemudian Gunung Potala. Akhirnya, setelah sekian lama, dia sekali lagi kembali ke Divine Dream Heavenly Palace. Di Gunung Potala, Lin Ming telah pergi ke stupa tak tercela dan telah merasakan kehendak para biksu tinggi Gunung Potala di masa lalu. Di Divine Dream Heavenly Palace, dia bisa tinggal di ruang terpisah yang sama dengan Empyrean Divine Dream di mana dia bisa dengan bebas mengarahkannya. Lin Ming sudah bisa dianggap sebagai salah satu kartu terhebat yang dimiliki umat manusia untuk menahan bencana besar. Tentu saja, dasar dari semua ini adalah Lin Ming bisa tumbuh sebelum perang habis-habisan terjadi. Jika tidak, semua upaya yang dilakukan padanya akan sia-sia. Mimpi ilahi senior, junior ingin pergi dan pergi bertualang. Mimpi ilahi memandang Lin Ming. Dia tidak terkejut bahwa Lin Ming ingin pergi, hanya saja itu akan terjadi secepat itu.
Jika kamu pergi, kemana kamu akan pergi? Medan Perang Bright Lustre World. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Medan Perang Bright Lustre World penuh dengan pembantaian hidup dan mati, tapi tempat itu tidak lagi cocok untukku. Tidak ada raja dunia yang bertarung dan yang terkuat di sana adalah para raja suci. Terlebih lagi, jumlahnya tidak banyak. Sebagai tempat untuk berpetualang dan menenangkan diri, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Lalu kamu ingin pergi kemana? Mimpi ilahi bertanya. Selain Medan Perang Bright Lustre World, tidak ada tempat lain yang cocok untuk dikunjungi Lin Ming. Meskipun Lin Ming belum tumbuh dan budidayanya hanya di ranah transformasi ilahi, dia benar-benar tidak lemah. Dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan Holy Lord. Konsep seperti apa Holy Lord itu? Di masa lalu, istana cabang dari 72 istana cabang klan Phoenix kuno adalah Tuan Suci. Di masa lalu, Peri Feng dan Sage Jiu yang sama-sama merupakan dewa tertinggi. Sekarang, tak satu pun dari mereka yang cocok dengan Lin Ming. Saat ini, jika Lin Ming ditempatkan di salah satu dari 3.000 dunia besar alam ilahi, dia akan menjadi karakter yang dapat menguasai wilayah kekuasaannya sendiri. Dari segi kekuatan dia setara dengan seseorang dari generasi yang lebih tua. Satu-satunya alasan Lin Ming tampak lebih lemah dari biasanya adalah karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di istana surgawi yang berbeda dan karakter yang dia hubungi adalah Empyrean atau Raja Dunia. Dalam situasi seperti ini, jika Lin Ming ingin keluar dan berpetualang, satu-satunya lokasi yang cocok baginya adalah alam mistik. Lin Ming berkata, junior ini ingin pergi ke Saint Convocation Heaven, wilayah para suci. Apa? Mimpi ilahi terkejut. Kata-kata Lin Ming sangat mencengangkan. Dia sebenarnya ingin pergi ke alam semesta yang dikendalikan oleh para suci. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sana? Dengan status Lin Ming saat ini, pergi ke Saint Convocation Heavens tidak diragukan lagi akan berbahaya. Lin Ming berkata, junior ini telah mengembangkan teknik kelahiran kembali tubuh ke tingkat kemahiran yang tinggi. Sekarang saya bisa mengubah aura tubuh dan jiwa saya. Bahkan jika aku pergi ke wilayah para suci, aku tidak akan terlihat selama aku tidak melakukan kontak dengan karakter level Empyrean. Teknik kelahiran kembali tubuh yang dibicarakan Lin Ming adalah teknik mengubah penampilan yang dia pelajari di Divine Dream Heavenly Palace. Ketika dia mengubah penampilannya dan pergi ke dunia besar Demon Dawn, dia telah ditangkap oleh akal ilahi Tian Mingzi karena dia tidak mampu mengubah aura jiwanya. Junior ingin pergi ke Saint Convocation Heaven untuk merasakan dan mempelajari lebih lanjut tentang warisan teknik transformasi tubuh ras suci. Warisan teknik transformasi tubuh ras suci memang setidaknya 100 kali lebih kuat dari apapun di alam ilahi. Konsep 33 langit berlapis pada awalnya mencakup segalanya. Jalan yang masih ingin saya lalui masih panjang. Saya percaya bahwa pengalaman saya akan jauh lebih besar jika saya bisa pergi ke surga pertemuan suci. Saat Lin Ming berbicara, mimpi surgawi menggelengkan kepalanya, manusia masih tidak tahu apa-apa tentang orang-orang suci. Terlebih lagi, saluran luar angkasa yang menghubungkan alam ilahi dan surga pertemuan orang suci diawasi secara ketat oleh orang-orang suci untuk mencegah mata-mata manusia memasuki dunia mereka. Tanah, jika Anda ingin bertahan hidup di surga pertemuan suci, itu akan sangat berbahaya bagi Anda. Kemungkinan besar Anda akan ketahuan saat melewati saluran tersebut, jadi saya tidak setuju dengan keputusan Anda untuk keluar. Jika Anda ingin pergi ke suatu tempat di mana terdapat orang suci untuk menenangkan diri dan bertualang, saya dapat merekomendasikan tujuan kepada Anda. Di mana? Jalan Asura, kata mimpi ilahi Empyrean dengan tenang. Lin Ming merasakan getaran di punggungnya. Jalan Asura, dia samar-samar mendengar bahwa setelah pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Dragon Fang pergi ke Jalan Asura. Kesanalah Dragon Fang pergi 9 tahun lalu. Lin Ming bertanya. Ya, tujuannya sama. Namun, Dragon Fang tidak benar-benar memasuki Jalan Asura, dia hanya berkeliaran di sekitar. Setelah benar-benar memasuki Jalan Asura, keinginan untuk keluar setelahnya bukanlah hal yang mudah sama sekali. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Impian ilahi sangat menekankan kata istimewa. Tempat macam apa itu? Setelah Lin Ming mendengarkan ini, dia tertarik. Dia awalnya mengira Jalan Asura adalah tempat yang mirip dengan alam mistik dengan sejumlah besar iblis dan monster di dalamnya, serta makhluk jahat dan binatang buas. Jika makhluk-makhluk ini cukup kuat maka keinginan untuk melakukan pembantaian brutal bersama mereka adalah 9 kemungkinan kematian dan 1 peluang untuk bertahan hidup. Selain itu, mungkin Jalan Asura memiliki beberapa jenis harta karun dan keinginan untuk mendapatkan harta karun tersebut bergantung pada peluang keberuntungan seseorang. Karena harta karun ini, akan terjadi pertempuran dahsyat antara berbagai seniman bela diri yang memasuki Jalan Asura. Situasi seperti ini serupa di alam mistik Desolate Merah dan alam mistik Dewa Binatang. Namun, impian ilahi hanya mengatakan bahwa Jalan Asura sangat istimewa. Harus diketahui bahwa impian ilahi telah hidup selama 10 juta tahun dan telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah baginya untuk mengklasifikasikan sesuatu sebagai istimewa. Divine Dream melanjutkan, saya juga pernah ke Asura Road. Ini adalah tempat fantastis yang tidak dapat Anda bayangkan. Ini adalah dunia yang sepenuhnya mandiri dengan seperangkat hukumnya sendiri. Itu sama sekali bukan milik 33 langit berlapis. Sebaliknya, ini tampak seperti dunia buatan manusia. Jika dao surgawi adalah suatu jenis kehidupan, maka dao surgawi dari alam ilahi dan surga pertemuan suci mirip dengan kehidupan ini. Dingin,
Tanpa henti, tidak peduli dan tidak bisa diubah. Tapi, di dalam jalan Asura, kehidupan ini tampak berbeda, seolah-olah ia memiliki kemampuan untuk berpikir. Saat Empyrean Divine Dream perlahan berbicara, Lin Ming terkejut. Hukum Dao Surgawi yang bisa dipikirkan. Seperti apa tadi? Bab 1423, Dewa Rune. Lin Ming tidak mengira bahwa Empyrean Divine Dream juga pernah ke jalan Asura. 9 tahun yang lalu, ketika Dragon Fang pergi ke jalan Asura, kemungkinan besar itu berarti gurunya, Patua Tiga Kehidupan, juga ada di sana. Tampaknya jalan Asura adalah tujuan uji coba peleburan yang bukan merupakan rahasia bagi tokoh tingkat tinggi alam ilahi. Sedangkan bagi kebanyakan orang, mereka mungkin belum pernah mendengarnya karena mereka tidak dapat melakukan kontak dengannya. Impian surgawi Empyrean berkata, jalan Asura dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah negeri yang memiliki berbagai macam ras dari 33 langit berlapis karena ini adalah dunia yang tidak teratur sejak awal. Pembunuhan biasa terjadi di jalanan dan sangat kacau. Namun, ini masih bukan sumber bahaya utama. Bahaya ini adalah, pikiran Lin Ming bergerak. Seringkali saat memasuki alam mistik alam ilahi, bahaya sebenarnya tidak berasal dari alam mistik itu sendiri tetapi dari pemburu harta karun lain yang berpartisipasi. Di dunia tanpa aturan dan batasan seperti alam mistik, membunuh orang lain dan mencuri semua harta benda mereka adalah hal biasa. Mimpi ilahi berkata, jika Anda pergi ke jalan Asura, Anda mungkin menghadapi bahaya dari aturan yang ada di sana, dan akan terjadi hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin terjadi. Atau, Anda bahkan mungkin menghadapi musuh yang jauh melampaui batas Anda. Pada saat itu, betapapun berbakatnya Anda tetap akan dikalahkan. Semua ini adalah sesuatu yang harus Anda pahami dengan jelas sebelum memasuki jalan Asura, terutama jika Anda menjelajah ke kedalamannya. Lin Ming diam-diam mengangguk. Tidak peduli apapun, jika Dragon Fang bisa pergi maka seharusnya tidak ada masalah baginya. Sedangkan untuk area yang lebih dalam di jalan Asura, itu adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Mimpi ilahi senior, bisakah kamu memberitahu junior ini seperti apa dunia jalan Asura itu? Impian ilahi Empyrean telah berbicara banyak tentang jalan Asura tetapi dia belum benar-benar menggambarkannya. Empyrean Divine Dream menarik napas ringan, merenung sejenak sebelum berkata, jalan Asura adalah dunia mandiri yang sepenuhnya tertutup. Dari segi luas, ukurannya sekitar setengah dari ukuran dunia terkecil dari 3000 dunia besar di alam ilahi. Meski begitu, artinya sangat luas. Dulu, saya juga tidak masuk ke bagian terdalam jalan Asura. Sebaliknya, saat saya menjelajahi tengah jalan Asura, saya menemukan jimat transmisi misterius yang memungkinkan saya pergi ke Soul World. Setelah itu, saya pergi ke Soul World karena saya percaya pada saat itu bahwa akan ada peluang keberuntungan besar di sana yang menyangkut masa depan saya. Ini mungkin sesuatu yang sudah Anda ketahui. Saat Empyrean Divine Dream berbicara, Lin Ming tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Dia mengira itu aneh. Jika begitu sulit bagi seniman bela diri yang kuat untuk melewati tembok ratapan dewa, bagaimana impian ilahi Empyrean bisa sampai ke dunia jiwa? Jadi, seseorang bisa memasuki salah satu dari 33 langit berlapis dari jalan Asura. Impian ilahi Empyrean berkata, itu benar. Namun, ada banyak penantang uji coba dan kembali ke alam semesta Anda sendiri adalah yang termudah. Namun, ketika saya mengatakan, paling mudah, itu hanya bersifat relatif. Semakin dalam Anda menjelajah jalan Asura, semakin sulit untuk kembali. Ada banyak orang yang terjebak di jalan Asura sepanjang hidup mereka dan tidak bisa keluar. Menurut pendapat saya merasa jalan Asura adalah lapangan percobaan besar-besaran yang diciptakan oleh dewa. Di dunia itu, ada banyak cara untuk mendapatkan kekuatan misterius dan unik dari jalan Asura, rune dewa. Rune ini diberikan kepadamu oleh hukum Dao Surgawi di jalan Asura dan mereka menyimpan teka-teki yang tak ada habisnya. Mereka mirip dengan simbol prasasti tubuh dan simbol prasasti jiwa tetapi jauh lebih mendalam, hampir tidak ada yang bisa membandingkannya. Lin Ming tercengang. Dalam teknik prasasti terdapat simbol prasasti tubuh yang dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri dan simbol prasasti jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seorang seniman bela diri. Namun, mungkin karena bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu dan semua warisan yang hilang, atau mungkin karena hukum surgawi Dao awalnya seperti ini, semakin jauh kemajuan budidaya seorang seniman bela diri, semakin kecil efeknya. Ini karena kekuatan seorang seniman bela diri terlalu kuat, dan kemampuan teknik prasasti tingkat tertinggi untuk meningkatkan kekuatan seseorang terlalu terbatas. Impian surgawi Empyrean terus berkata, berbagai rune dewa ini memiliki segala macam hukum yang sangat indah. Runenya mirip dengan fragmen hukum yang Anda alami selama 9 musim gugur. Mereka dapat langsung menyatu ke dalam daging dan darah Anda, tulang, dunia batin, dan bahkan jiwa Anda. Kegunaannya tidak hanya untuk dirasakan, tetapi juga sebagai metode langsung untuk memperkuat diri sendiri. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan fisik, kekuatan pertahanan, ketebalan esensi sejati, kekuatan menyerang, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang bisa memberi Anda kekuatan garis keturunan. Bahkan ada yang bisa Anda rasakan yang memungkinkan Anda memahami serangan yang jauh lebih kuat. Di jalan Asura, rune dewa akan menjadi bagian dari kekuatanmu, bagian yang sangat penting. Anda mungkin diberi hadiah rune dewa dengan menyelesaikan berbagai misi Dao Surgawi, atau Anda bahkan dapat menukar atau membelinya. Terkadang,
Jika takdir dan peluang keberuntungan Anda cukup bagus, Anda juga bisa mendapatkan rune dewa langka. Tentu saja, masih ada cara paling sederhana dan langsung untuk mendapatkan rune dewa, yaitu dengan mengambilnya dari orang lain. Ada beberapa rune dewa yang bisa kamu ambil sendiri selama kamu membunuh pihak lain. Ini juga alasan mengapa pembantaian adalah hal biasa di Jalan Asura. Semua orang ingin membunuh orang lain untuk mendapatkan rune dewa mereka. Khususnya, jika dewa rune yang sangat langka muncul di dunia, itu mungkin akan memicu badai darah dan kekacauan yang mengerikan. Kata mimpi ilahi Empyrean perlahan. Lin Ming kaget setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa dunia baru ini sepenuhnya menumbangkan semua aturan yang dia ketahui. Mengapa Jalan Asura memiliki hukum surgawi Dao yang aneh? Mungkinkah itu seperti yang dikatakan oleh mimpi ilahi, dan Jalan Asura diciptakan oleh seorang tetua tertinggi dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi? Dan kenapa dia menciptakan Jalan Asura? Apakah itu untuk membantu meredam kejeniusan? Dari penjelasannya, aturan Dao surgawi di Jalan Asura mendorong pembantaian, mendesak orang untuk membunuh orang lain demi rune dewa mereka. Ini adalah metode yang jauh lebih nyaman daripada mendapatkan rune dengan menyelesaikan tugas yang berbeda. Tapi, ada hal lain yang Lin Ming tidak mengerti. Mimpi ilahi senior, junior ini memiliki pertanyaan lain. Apakah rune ini memerlukan aturan Dao surgawi khusus di Jalan Asura agar bisa berfungsi? Apakah mereka tidak dapat digunakan setelah meninggalkan Jalan Asura? Lin Ming belum pernah melihat Dragon Fang menggunakan kekuatan rune dewa apapun, dia juga belum pernah mendengar ada orang di alam ilahi yang meningkatkan kekuatan mereka sendiri menggunakan rune dewa. Jika rune dewa dari Jalan Asura sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan seseorang bahkan di luar dunia itu, maka pasti akan ada beberapa rumor. Impian ilahi mengangguk, ya. Setelah meninggalkan Jalan Asura, semua rune dewa yang kamu miliki akan menghilang. Lalu mengapa orang bersaing untuk mendapatkan rune dewa di Jalan Asura? Bahkan jika daging, darah, organ, dan bahkan jiwa mereka ditandai oleh rune ini, itu tetap tidak lebih dari ilusi yang akan hilang selama mereka meninggalkan Jalan Asura. Apakah orang-orang ini berencana untuk tidak pernah meninggalkan Jalan Asura seumur hidup mereka? Empyrean Divine Dream berkata, pertanyaan Anda telah dipikirkan dengan matang. Memang benar, banyak orang yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan Jalan Asura sepanjang hidupnya. Jalan Asura telah ada selama ratusan juta tahun. Dunia itu mungkin berumur 10 miliar tahun atau bahkan 100 miliar tahun, atau bahkan mungkin lebih tua dari itu. Ini jauh lebih kuno dari sejarah alam ilahi kita. Di dunia itu, sepertinya ada orang yang sudah ada di sana sejak awal. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, banyak sekali penantang uji coba yang memasuki Jalan Asura. Ada beberapa orang yang dianggap tidak terlalu berbakat, sehingga setelah memasuki Jalan Asura mereka tidak bisa keluar. Mereka akan menikah dan memulai penghidupan mereka sendiri di Jalan Asura. Mungkin mereka akan memulai klan mereka sendiri atau mungkin mereka akan mendirikan sekte mereka sendiri. Silsilah mereka akan berlanjut dari generasi ke generasi, selamanya tetap di sana. Bagi orang-orang ini, Jalan Asura adalah dunia mereka, dan rune di sana adalah kekuatan yang sangat berharga. Selain itu, bagi penantang uji coba dari luar, rune dewa juga sangat berharga. Sudah kubilang Jalan Asura adalah lapangan uji coba besar-besaran. Setelah Anda memenuhi persyaratan uji coba tertentu, Anda akan menyelesaikannya dan mendapatkan hadiah besar tergantung pada tingkat penyelesaiannya. Salah satu jenis hadiahnya adalah kekuatan untuk menggabungkan seluruh atau sebagian rune ini ke dalam tubuh dan jiwamu. Bahkan setelah kamu meninggalkan Jalan Asura, kekuatan ini akan diinternalisasi olehmu dan diubah menjadi kekuatanmu yang sebenarnya. Ada juga yang seperti itu. Lin Ming tercengang. Hukum ini memang sangat misterius. Namun, saat dia memikirkannya lebih jauh, ketika Lin Ming berada di stepa pembantaian darah di benua iblis suci, Jalan Kaisar dan tato iblis surgawi bersayap 12 juga serupa. Hal ini karena Empyrean Primordius, yang telah menciptakan Jalan Kaisar dan juga 12 menara pencakar langit, jauh lebih kuat daripada manusia yang ikut serta dalam ujiannya. Dia jauh lebih kuat dari mereka sehingga dia mampu membuat aturannya sendiri dan secara langsung memberikan kekuatan sebagai hadiah kepada seniman bela diri tertentu. Tato iblis surgawi bersayap 12 dan rune dewa Jalan Asura sebenarnya serupa. Jika ini benar, dan Jalan Asura diciptakan oleh seseorang, maka orang misterius ini jauh lebih kuat daripada Empyrean Primordius. Jika orang ini adalah seorang seniman bela diri, batasan apa yang akan mereka capai? Keilahian sejati yang ekstrim, atau mungkin entitas misterius yang digambarkan dalam cerita rakyat yang menciptakan segalanya, pencipta dunia. Bab 1424, Kecelakaan Transmisi. Sebuah kapal roh putih pucat dengan cepat terbang melintasi kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya. Kapal roh ini diukir dari batu kristal dan panjangnya hanya beberapa ratus kaki. Dibandingkan dengan kapal roh besar yang panjangnya ribuan atau puluhan ribu kaki, kapal roh ini sangat kecil dan halus. Namun, nilainya ratusan kali lebih besar daripada kapal roh raksasa itu karena kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal roh raksasa itu. Bahkan istana surgawi Primordius yang dimiliki Lin Ming tidak dapat menandingi kapal roh kristal kecil ini dalam hal kecepatan. Ini bukan karena istana surgawi Primordius kurang bernilai, namun karena istana surgawi Primordius adalah tempat tinggal yang terutama berfokus pada perlindungan pertahanan. Bertindak sebagai kapal roh hanyalah fungsi tambahan.
Kami sudah sampai. Suara Empyrean Divine Dream samar-samar bergema di seluruh kapal roh. Hanya dalam beberapa hari, dia telah membawa Lin Ming menaiki kapal roh kristal ini dan telah melintasi beberapa dunia besar alam ilahi sebelum tiba di nebula yang kacau. Ini adalah pintu masuk ke jalan Asura. Bisa dianggap begitu. Mimpi ilahi Empyrean mengangguk. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa pintu masuk sudah ada di sini sejak lama. Dikatakan bahwa akibat bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, banyak pintu masuk dari impian ilahi ke jalan Asura hancur. Yang aku tahu yang tersisa hanyalah reruntuhan kuno. Biasanya, tidak mungkin memasuki jalan Asura menggunakan lokasi ini, tapi saya dapat mengandalkan kultivasi saya untuk secara paksa membuka kekosongan dan membentuk saluran transmisi untuk memungkinkan Anda lewat. Setelah Anda memasuki saluran transmisi ini, nomor seri unik akan ditanamkan ke dalam tubuh Anda. Nomor ini akan mengikuti Anda melalui setiap percobaan peleburan yang Anda selesaikan di jalan Asura, dan nomor ini hanya akan hilang saat Anda pergi atau setelah kematian Anda. Nomor ini juga akan menjadi satu-satunya tanda di mana aturan Dao Surgawi Jalan Asura akan mengenalimu. Saya mengerti. Lalu, ketika Dragon Fang memasuki Jalan Asura di masa lalu, apakah Patua Tiga Kehidupan juga yang membantunya membuka portal? Ya, di seluruh alam ilahi tidak banyak orang yang bisa membuka portal seperti ini, mungkin ada sekitar 20-30 orang yang bisa. Meskipun Patua Tiga Kehidupan mendekati akhir masa hidupnya, dia masih tetap sangat kuat. Dia adalah orang paling senior di seluruh alam ilahi, 280 juta tahun yang lalu, dia telah menjadi seorang Empyrean yang ekstrim. Lin Ming berkata, jika demikian, bukankah kondisi untuk membuka saluran transmisi ke jalan Asura terlalu tinggi? Seharusnya tidak banyak pemuda jenius yang bisa memasuki jalan Asura dalam beberapa tahun terakhir ini untuk menenangkan diri. Memang, belum banyak. Mimpi ilahi Empyrean mengangguk. Tidak memasuki jalan Asura belum tentu merugikan. Bahkan para jenius yang ekstrim pun memiliki peluang untuk binasa di jalan Asura. Selain itu, selain meminta seorang Empyrean membuka portal untuk memungkinkan seniman bela diri memasuki jalan Asura, ada juga metode lain. Sebelum bencana besar terakhir, ada banyak perintah Asura yang ada di alam ilahi. Jika Anda dapat menemukan perintah Asura maka Anda tidak perlu mengambil saluran transmisi, Anda dapat mengandalkan komando Asura untuk langsung memasuki jalan Asura. Selain itu, perintah Asura ini juga merupakan item yang diperlukan untuk meninggalkan jalan Asura dan kembali ke alam ilahi. Perintah Asura. Pikiran Lin Ming bergerak. Tampaknya jika dia tidak bisa menyelesaikan uji coba peleburan jalan Asura, satu-satunya cara dia bisa pergi adalah dengan menemukan komando Asura. Baiklah, Lin Ming, aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Izinkan saya memberi Anda peringatan, jangan mencoba menyelesaikan uji coba jalan Asura secara menyeluruh. Kesulitan dari uji coba ini terlalu besar, terlalu besar. Jika Anda dapat menyelesaikan sebagian darinya dan memperoleh hanya sebagian dari hadiahnya, itu saja sudah jarang terjadi. Anda harus mempertimbangkan keselamatan sebelum melakukan apapun. Selama masih ada kehidupan, akan ada harapan, dan Anda harus menghargai hidup Anda sebagai harta paling berharga. Divine Dream dengan sungguh-sungguh memperingatkan Lin Ming. Lin Ming mengangguk, saya mengerti. Juga, aku ingin berbicara denganmu tentang duel 100 tahun yang telah kamu putuskan dengan putra keberuntungan Sein. Saya tahu Anda melakukannya dengan sengaja untuk memberikan tekanan pada diri Anda sendiri untuk berkembang, tetapi hanya karena ada tekanan pada Anda tidak berarti Anda akan berhasil. Apa yang ingin saya katakan adalah jika saat itu benar-benar tiba dan Anda yakin bahwa mustahil bagi Anda untuk mengalahkan putra keberuntungan Sein, saya memiliki pilihan terakhir. Aku bisa melepaskan ikatan sumpah iblis hatimu, tapi akan ada harga mahal yang harus dibayar. Jantung Lin Ming berdetak kencang saat dia mendengar Empyrean Divine Dream dengan santai berbicara. Membayar harga untuk melepaskan ikatan sumpah iblis hatinya. Sumpah iblis hatinya secara khusus dibentuk oleh kekuatan ilahi transenden yang digunakan untuk membuat kontrak. Aspek yang paling menakutkan adalah ia menggunakan iblis hati seorang seniman bela diri. Setiap orang mempunyai iblis hati, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, semakin kuat pula iblis hati mereka. Jadi, apakah itu para elit muda yang heroik, para Holy Lord, para Raja Dunia, atau para Empyrean, mereka semua bisa terikat oleh sumpah iblis hati. Bahkan dewa sejati pun takut pada iblis hati mereka sendiri. Jika seseorang mencoba melepaskan ikatan sumpah iblis hati orang lain, mereka akan terpaksa menanggung serangan balik dari iblis hati mereka sendiri. Sekarang, Empyrean Divine Dream mengatakan bahwa dia memiliki pilihan terakhir yang bisa dia gunakan untuk membantu Lin Ming menyelesaikan sumpah iblis hatinya. Pasti ada harga yang harus dibayar, tapi berapa harganya, dia tidak tahu. Lin Ming tahu bahwa bahkan jika Empyrean Divine Dream memiliki pencapaian menakjubkan dalam bidang jiwa, dan dia juga memahami iblis hati hingga tingkat tinggi, harga ini tidak bisa dianggap ringan sama sekali. Janji seperti itu merupakan rahmat yang sangat berat bagi Lin Ming. Lagi pula, di mata hampir semua tokoh tingkat tinggi di alam ilahi, meskipun Lin Ming berbakat, itu hampir merupakan celoteh bodoh dari seorang yang terbelakang untuk berpikir bahwa ia dapat menyalip setengah keunggulan yang dimiliki oleh putra suci nasib baik, telah menguasainya hanya dalam waktu 100 tahun. Impian ilahi senior, junior ini akan mengukir keanggunan ini dalam pikirannya. 100 tahun dari sekarang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Lin Ming mengertakkan giginya. Dia harus mengeluarkan setiap tetes potensinya, tidak ada jalan mundur baginya.
Kamu belum pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakini. Aku harap kali ini juga sama. Saat mimpi ilahi berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Karena gerakan lengan indah berwarna putih bersih sehalus batu giok terbentang dari lengan putih panjangnya. Lengan ini tampak lentur dan fleksibel namun mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dengan satu ketukan kecil, kekosongan itu pecah seperti kristal es yang rapuh, hancur total. Kakak. Retakan ini menyebar seperti jaring laba-laba yang tumbuh. Dalam sekejap, itu menutupi langit, menghapuskan dunia. Mundur sedikit, kata mimpi ilahi Empyrean samar-samar. Lin Ming dengan cepat terbang kembali ke kapal roh. Empyrean Divine Dream dengan cepat menggerakkan jari-jarinya, membentuk serangkaian segel. Seluruh area mulai berputar, membentuk pusaran raksasa di angkasa. Energi langit dan bumi yang tak ada habisnya mulai bergulir menuju pusaran ini, menyapu ke dalamnya. Impian ilahi Empyrean sebenarnya dengan paksa menciptakan pusaran lubang hitam. Tindakan semacam ini membuat Lin Ming terkejut. Dengan gerakan sekecil apapun, impian ilahi Empyrean telah menghancurkan seluruh ruang sejauh 100 mil dan dengan paksa membuka saluran transmisi spasial. Ini adalah kekuatan Empyrean yang paling ekstrim. Kamu boleh masuk sekarang. Saya telah mereformasi saluran luar angkasa. Melalui saluran ini Anda bisa langsung memasuki jalan Asura. Selain itu, saluran luar angkasa ini dibatasi oleh aturan tertentu. Hanya Anda sendiri yang diperbolehkan melewatinya, tidak mungkin bagimu untuk membawa inkarnasi dari pembangkit tenaga listrik, jika tidak, aku dapat menghasilkan beberapa dari mereka untuk membantu melindungimu di saat-saat kritis. Oh, apa jadinya jika saya melanggar aturan ini? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Tidak banyak, Anda akan ditembak kembali dengan beberapa luka ringan, tetapi Anda dapat masuk kembali setelahnya. Aku mengerti, Lin Ming mengangguk. Kalau begitu mimpi ilahi senior, junior ini akan segera berangkat. Saat Lin Ming berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terjun ke pusaran lubang hitam itu. Saat dia memasuki pusaran lubang hitam itu, Lin Ming merasakan perlawanan besar-besaran. Resistensi ini mulai meningkat pesat. Hanya dalam sekejap mata, itu menjadi momentum luar biasa yang membentuk dinding besi yang tidak bisa ditembus, bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming terkejut. Sebelum dia bisa menjawab, dia dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Dia ditampar ke belakang seolah-olah dia ditabrak gunung. Astaga, Lin Ming terbang keluar dari lubang hitam dengan kecepatan lebih cepat daripada yang dia masuki. Serangan energi yang mengerikan menyebabkan Lin Ming merasa seolah-olah semua tulangnya hampir hancur. Aliran tembaga membengkak di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah dan hampir pingsan di tempatnya. Apa yang terjadi? Seluruh tubuh Lin Ming kesakitan. Energi di dalam dirinya bergerak dengan gelisah dan organ-organnya terasa tidak beraturan. Sebelum memasuki saluran transmisi Jalan Asura, dia telah bertanya kepada mimpi ilahi apa yang akan terjadi jika dia melanggar aturan. Jika hukumannya dibasmi seperti anjing gila maka kematian semacam itu akan sangat tidak adil. Setelah itu, Empyrean Divine Dream mengatakan bahwa hukumannya tidak terlalu berat sehingga Lin Ming tidak terlalu keberatan setelah itu. Atau, lebih tepatnya, dia tidak mengira Jalan Asura akan menyadari bahwa dia melanggar aturan ini. Namun, Lin Ming memang melanggar aturan. Di dalam ruang Magic Cube ada dua orang. Salah satunya adalah Mo Eversnow dan yang lainnya adalah Fishy yang rakus dan suka tidur. Menurut pendapat Lin Ming, Magic Cube adalah eksistensi yang melampaui ruang lingkup hukum surgawi Dao. Mustahil bagi siapapun untuk melihat kubus ajaib yang tertidur lelap di dalam tubuhnya. Di masa lalu, Lin Ming telah menemukan berbagai alam mistik yang juga memiliki berbagai batasan ketika menyeberang ke dalamnya, namun tidak satupun dari mereka mampu memblokir Magic Cube. Ini sama ketika Lin Ming kembali ke benua tumpahan langit. Planet tumpahan langit memiliki pesona pelindung dari Empyrean Primordius, sehingga tidak ada seniman bela diri non-pribumi dengan budidaya di atas alam laut ilahi yang bisa masuk. Tapi, ini tidak mampu menghentikan Magic Cube. Baru hari ini dia menemui masalah. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming tidak pernah bayangkan mungkin terjadi. Jalan Asura ini terlalu aneh. Bahkan Magic Cube tidak dapat melanggar aturannya. Lin Ming, kamu, Empyrean Divine Dream memandang Lin Ming, bingung, apakah kamu memiliki slip giok inkarnasi di tubuhmu? Apakah itu diberikan kepadamu oleh salah satu biksu terkemuka di Gunung Potala? Lin Ming dengan sedih tersenyum. Dia tentu saja tidak memiliki slip giok inkarnasi di tubuhnya untuk menjelaskan kesulitannya saat ini. Jika dia tidak bisa membawa Fishy dan Mo Eversnow bersamanya, maka dia perlu menjelaskan hal ini kepada Empyrean Divine Dream. Impian surgawi Empyrean telah terlalu sering membantunya. Di Demon Down World, dia juga menyelamatkan nyawanya. Hambatan emosional dan mental Lin Ming terhadap mimpi ilahi telah jatuh ke batas terendah. Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan jujur berkata, ini bukan slip giok inkarnasi, di tubuh junior ini adalah, senior, silakan lihat. Saat Lin Ming berbicara, pikirannya bergerak dan Mo Eversnow dan Fishy diteleportasi keluar dari ruang Magic Cube. Meskipun Mo Eversnow berada di ruang Magic Cube, dia juga memiliki perkiraan pemahaman tentang apa yang terjadi. Dia melihat ke arah Lin Ming dan juga melihat ke arah Empyrean Divine Dream. Situasi seperti ini benar-benar di luar dugaannya. Dengan segala sesuatu yang terjadi begitu tiba-tiba, dia merasa sedikit malu dan juga sedikit berhati-hati, meskipun dia tahu tidak ada gunanya menjaga kewaspadaannya di depan Empyrean Divine Dream.
Sedangkan untuk Vichy, dia mengusap matanya yang besar dan mengantuk. Dia melihat sekeliling, matanya kabur, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat Empyrean Divine Dream melihat Mo Eversnow dan Vichy tiba-tiba muncul, dia terkejut. Bersembunyi di dalam tubuh Lin Ming adalah dua wanita. Dan dari awal sampai akhir, dia belum pernah melihatnya. Bab 1425, Cara Berpisah. Kamu, mimpi ilahi memandang Mo Eversnow dan Vichy. Saat ini, mata Vichy sangat besar dan dia melihat mimpi ilahi dengan ekspresi bingung. Dia terbiasa tinggal dan tidur di ruang Magic Cube sehingga perubahan pemandangan yang tiba-tiba membuatnya sangat bingung. Kakak perempuan cantik ini adalah. Vichy belum melihat siapapun selain Lin Ming dan Mo Eversnow dalam 10 tahun. Selama periode ini, dia telah tidur selama 99% waktunya. Mencurigakan, jangan kasar. Ini adalah mimpi ilahi senior, bukan kakak perempuanmu. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mendengar bagaimana Vichy merujuk pada mimpi ilahi. Dia sebenarnya menyebut Divine Dream sebagai kakak perempuannya, namun, usia Vichy yang sebenarnya adalah sebuah misteri. Lin Ming pernah bertanya pada Vichy tentang usianya, tapi Vichy tidak jelas mengenai hal ini. Dia tidak memahami konsep waktu, dan yang paling membuat orang terdiam adalah Vichy sering menggali jauh ke dalam tanah untuk tidur. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur selama periode ini. Periode pendek adalah beberapa bulan dan periode panjang adalah beberapa tahun. Faktanya, jika seseorang benar-benar menghitung usia 4 orang yang hadir, Lin Ming mungkin yang termuda. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia menelusuri hidungnya, perasaan aneh membengkak di hatinya. Anak kecil mungil ini, Vichy, sebenarnya jauh lebih tua darinya. Kamu adalah, mimpi ilahi tidak dapat membayangkan bahwa bahkan dengan budidaya Empyrean yang ekstrim dia masih belum dapat merasakan aura kedua orang ini. Tampaknya ada lebih banyak rahasia di Lin Ming daripada yang dia pikirkan dan rahasia ini jauh melampaui kebanyakan rahasia lainnya. Memikirkan hal ini, mimpi ilahi tidak menyelidiki lebih jauh dan dia juga tidak bertanya apa rahasia Lin Ming. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua wanita yang datang dari dunia batin Lin Ming jauh dari biasa. Dia menatap Mo Eversnow dalam-dalam. Sebuah hantu buram terlintas di benaknya, tapi pada saat itu, hantu ini menjadi sangat jelas, tumpang tindih dengan Mo Eversnow di depannya. Tiba-tiba, cahaya tak percaya muncul di mata Empyrean Divine Dream. Kamu adalah permaisuri surgawi Xuanxing. Itu tidak mungkin, kamu sudah, impian ilahi terus menatap Mo Eversnow dan kemudian menyadari. Anda bukan permaisuri surgawi Xuanxing, tetapi tubuh fana itu benar-benar milik permaisuri surgawi Xuanxing. Aura garis keturunan ras dewa adalah sesuatu yang tidak akan salah diidentifikasi oleh akal sehatku. Impian ilahi Empyrean mampu melihat misteri tubuh Mo Eversnow. Tapi, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Vichy, fisik Vichy sebenarnya merupakan misteri baginya, seperti kabut tebal. Bahkan dengan budidaya Empyrean yang ekstrim dari impian ilahi, dia masih merasa sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Badan energi penggabungan, fisik seperti itu mungkin. Meskipun Empyrean Divine Dream tidak bisa mengenali siapa Vichy, dia masih bisa melihat seluruh tubuh Vichy. Di matanya, ini adalah tubuh roh yang sempurna. Bagaimana ini, bagaimana tubuh seperti itu bisa ada di dunia ini? Kemunculan tiba-tiba kedua wanita ini membuat Empyrean Divine Dream terlalu terkejut. Mereka telah menyembunyikan diri mereka di dalam dunia batin Lin Ming dan tidak mengungkapkan sedikit pun aura mereka. Poin ini saja sudah mengejutkan Empyrean Divine Dream. Fisik mencurigakan, seharusnya tidak ada. Lin Ming memandang mimpi ilahi Empyrean. Kata-kata tadi telah menarik perhatiannya. Impian ilahi Empyrean menghela napas ringan. Ya, tubuh semacam ini adalah tubuh energi yang sempurna, dan juga tubuh roh yang paling agung. Bagi kami seniman bela diri, tidak peduli seberapa teliti 9 tahap penghancuran kehidupan kami, tubuh roh yang kami bentuk masih terdiri dari daging dan darah. Paling-paling, tubuh kita dibatasi oleh energi hingga batasnya, sehingga memungkinkan kita menyimpan sejumlah besar energi di dalam tubuh kita. Tapi, seluruh tubuh gadis kecil ini tersusun dari energi yang sempurna. Dia adalah bentuk kehidupan energi. Jika dia mengembangkan sistem pengumpulan esensi, batas yang bisa dia capai tidak akan terduga. Sulit membayangkan betapa berbakatnya dia dalam aspek itu. Tentu saja, dia tidak dapat mengolah tubuh dan energi secara ganda dan hanya dapat mengolah energi saja. Meski begitu, hanya dengan menjalani sistem pengumpulan esensi, dia masih bisa menjadi dewa. Lin Ming memandang Vichy dengan rasa tidak percaya yang luar biasa saat Empyrean Divine Dream mengatakan ini. Jika Empyrean Divine Dream bisa memberikan pujian seperti itu pada Vichy, maka bakat Vichy benar-benar luar biasa. Namun, yang aneh adalah bahkan sampai sekarang, dia belum pernah berkultivasi sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar tidak mampu menggerakkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Lin Ming, apa yang terjadi di sini? Lin Ming menjelaskan proses bagaimana dia bertemu Vichy serta bagaimana dia membantu Mo Eversnow memiliki tubuh dewi, menyembunyikannya sebisa mungkin. Dia juga memberitahu Empyrean Divine Dream tentang kemampuan rahasia Vichy untuk memakan kristal matahari ungu dan bahkan 9 batu giok matahari. Setelah Empyrean Divine Dream mendengarkan ini, dia terdiam untuk waktu yang lama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lin Ming tidak mengganggunya. Dia diam-diam menunggu di samping. Mo Eversnow memandang Lin Ming, sedikit kekhawatiran di ekspresinya.
Mo Eversnow tahu betapa kuatnya impian ilahi. Setelah situasi seperti itu terjadi, meskipun rahasia Lin Ming belum sepenuhnya terungkap, itu hampir sama. Jika mimpi ilahi benar-benar ingin menjara apapun dari Lin Ming, dia bisa melakukannya dengan mudah. Lin Ming mengembalikan ekspresi tenang ke Mo Eversnow. Dia berkata dengan transmisi suara, saudari magang senior, merasa lega jika Empyrean Divine Dream ingin menjelajahi rahasiaku, dia pasti sudah melakukannya. Saya tidak bisa menyembunyikannya. Terlebih lagi, impian ilahi Empyrean bahkan telah memberiku anugerah penyelamat hidup sebelumnya. Faktanya, aku bahkan berpikir jika aku benar-benar bisa memahami kekuatan kubus ajaib dalam waktu 100 tahun dan mengalahkan putra suci keberuntungan, maka aku bisa meminjamkan kubus ajaib itu kepada impian ilahi Empyrean selama beberapa puluh tahun. Saya percaya jika Empyrean Divine Dream mampu mempelajari Magic Cube untuk waktu yang lama, kekuatan yang bisa dia tunjukkan dengannya tidak akan terbayangkan. Anda dan saya sama-sama mendapat manfaat dari hal itu. Lin Ming telah membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Hanya karena mimpi ilahi tidak menyelidiki rahasia Lin Ming bukan berarti dia tidak akan tergoda oleh kubus ajaib. Namun, dalam bencana besar ini, ketika menghadapi ras suci yang jauh lebih kuat, umat manusia harus bekerja sama dan bersatu untuk mengatasi rintangan ini. Mo Eversnow mengangguk. Aku akan mengikuti petunjukmu. Terima kasih, kakak magang senior. Lin Ming tersenyum saat berbicara. Senyuman ini datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mo Eversnow sudah menjadi partner terpenting dalam hidupnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa dia percayai tanpa syarat. Pada saat ini, Empyrean Divine Dream berkata, mereka berdua harus tetap di sini. Lin Ming terkejut. Dia mengira Empyrean Divine Dream akan mengirim Mo Eversnow bersamanya untuk berpetualang melalui Jalan Asura. Tetap di sini akan jauh lebih berarti bagimu daripada memasuki Jalan Asura. Kamu, mimpi ilahi Empyrean memandang Mo Eversnow. Mo Eversnow membungkuk. Nama juniornya adalah Mo Eversnow. Mo Eversnow. Meskipun Anda memiliki tubuh fana permaisuri surgawi Xuanxing, Anda masih berlatih metode budidaya umat manusia. Anda mungkin memperoleh beberapa sisa metode budidaya ras dewa, tetapi ada terlalu banyak kekurangan. Ras dewa adalah anak-anak kesayangan surga dan mereka menggabungkan semua keunggulan dari 3 ras utama. Namun, Anda memilih untuk hanya mempraktikkan teknik budidaya ras manusia. Itu hanya menyia-nyiakan apa yang telah diberikan kepadamu. Mo Eversnow sangat gembira ketika dia mendengar Empyrean Divine Dream berbicara. Dia sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakan oleh Empyrean Divine Dream. Di masa lalu, saya pernah meninggalkan alam ilahi dan melakukan perjalanan kemana-mana, berpetualang melalui negeri tak berujung dan bahkan memasuki reruntuhan kuno ras dewa. Jika Anda memasuki Divine Dream Heavenly Palace, Anda dapat belajar dengan saya. Dengan latar belakang Anda, batasan yang dapat Anda capai 100 tahun dari sekarang tidak terbayangkan. Namun, jika Anda pergi ke Jalan Asura, meskipun itu adalah tempat yang baik untuk menenangkan diri, hal itu sebenarnya akan menunda tahap awal kultivasi Anda. Itu belum tentu baik untuk Anda. Terlebih lagi, meskipun Jalan Asura memiliki semua ras dari 33 langit berlapis, mereka sebenarnya hanya kekurangan ras dewa. Ras dewa terlalu sempurna dan penduduknya dilarang oleh Dao Surgawi. Bahkan di dalam Jalan Asura aku khawatir kamu tidak akan menemukan ras dewa. Impian ilahi Empyrean memandang Mo Eversnow sekali lagi. Dia bertanya padanya, keputusan ada di tangan Anda. Mo Eversnow memandang Lin Ming. Lin Ming menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Kakak magang senior, tolong jangan khawatir tentang saya. Aku akan baik-baik saja sendiri. Mo Eversnow mengangguk. Dia percaya pada Lin Ming. Karena itu, Mo Eversnow sangat membungkuk pada impian ilahi Empyrean, dan berkata, saya berterima kasih kepada senior karena telah membantu saya berkultivasi. Impian ilahi Empyrean tersenyum puas. Lalu dia melirik ke arah Fishy. Kamu dipanggil Fishy, kan? Kamu bisa kembali bersamaku. Saya mendengar dari Lin Ming bahwa Anda bisa makan kristal matahari ungu dan 9 batu giok matahari. Ya, Fishy secara alami pemalu dan penakut, tapi dia sama sekali tidak merasa waspada terhadap Empyrean Divine Dream. Rasanya seperti Empyrean Divine Dream mengeluarkan aura tak kasat mata yang membuat semua orang di sekitarnya merasa sangat nyaman. Baiklah kalau begitu, saya punya 9 giok matahari dan Anda bisa makan sebanyak yang Anda mau. Impian ilahi Empyrean tersenyum ketika dia berbicara. Fishy sangat gembira mendengar ini. Benar-benar, itu hebat. Bentuk matanya hampir sama dengan 9 batu giok matahari. Karakter alami Fishy adalah seseorang yang suka makan dan tidur di atas segalanya. Ini hanyalah siapa dia. Meskipun Lin Ming bisa memberinya makanan favoritnya, dia masih jauh dari kekayaan Empyrean Divine Dream. Tubuh Fishy seperti jurang maut. Tampaknya tidak ada 9 giok matahari yang mampu mengisinya. Pada akhirnya, sebenarnya hanya Lin Ming yang masuk sendiri. Mo Eversnow memandang Lin Ming, tidak tahu harus berkata apa selama beberapa waktu. Kakak magang senior, Fishy, tolong jaga dirimu baik-baik. Lin Ming berkata dengan tulus. Dia sepenuhnya sadar bahwa dia akan pergi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia membungkuk ke arah Empyrean Divine Dream sekali lagi, lalu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang tenggelam ke dalam pusaran ruang tak berujung itu. Bab 1426, Kekuatan Rune.
Langit kelabu ditutupi awan merah tua. Lapisan awan menggantung rendah di langit seolah-olah akan mulai mengeluarkan darah kapan saja. Tanahnya adalah gurun yang luas dengan pecahan batu berserakan. Itu adalah tanah yang sangat suram dan terpencil. Ini jalan Asura. Lin Ming berdiri di gurun ini, matanya terpejam. Energi asal langit dan bumi sangat ganas dan liar. Segala macam energi asal yang berbeda berkumpul di sini, bertabrakan secara sembarangan dalam kekacauan. Untuk seniman bela diri yang baru tiba, bahkan jika itu adalah Lin Ming, mereka masih belum terbiasa dengan suasana ini dan bahkan akan menyebabkan keterampilan mereka terpengaruh. Tentu saja, hal ini dapat disesuaikan dengan sedikit pelatihan. Ini adalah jalan Asura, dunia yang terpisah. Lin Ming mengulurkan jarinya dan mengumpulkan kekuatan ruang di ujung jarinya. Yang membuatnya takjub, dia menemukan bahwa kekuatan ruang di sini beberapa kali lebih stabil daripada di alam ilahi. Sangat sulit jika dia ingin menghancurkan kekosongan di sini, faktanya, hal itu mustahil baginya saat ini. Sulit membayangkan bahwa ini benar-benar dunia yang diciptakan oleh seseorang, namun jauh lebih stabil daripada alam semesta yang sebenarnya. Saya tidak tahu batasan apa yang dicapai oleh orang yang menciptakan dunia ini. Lin Ming berpikir sendiri. Dia memiliki masa depan yang panjang di sini. Mungkin 10 tahun atau bahkan puluhan tahun, tapi inilah daratan yang akan dia lalui. Tujuannya adalah menyelesaikan uji coba peleburan yang tersedia baginya secara menyeluruh. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan oleh impian ilahi Empyrean, bahkan jika jalan Asura terhubung dengan seluruh 33 langit berlapis, orang-orang yang berhasil melakukan hal ini sangatlah sedikit. Lin Ming bergerak maju selangkah demi selangkah. Suara gemerisik samar terdengar setiap kali dia bergerak maju. Dia menyebarkan akal sehatnya ke segala arah, dengan hati-hati memantau sekelilingnya. Dia dapat dengan jelas merasakan setiap makhluk hidup di bawah pasir dan batu. Ada kalajengking pasir sepanjang 1 kaki, tubuhnya merah tua dan ekornya sangat berbisa menunggu di bawah batu. Di kejauhan, ada serigala gurun liar yang dengan hati-hati menunggu mangsanya. Setelah beberapa waktu, Lin Ming tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dia bisa merasakan aura samar telah mengunci dirinya. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dia baru saja datang ke jalan Asura namun dia bertemu dengan pengunjung tak terduga. Dia dengan lembut menelusuri cincin spasialnya. Aura ini samar-samar pada awalnya, tetapi aura ini mulai semakin menguat, bertahan di sekelilingnya dan menjadi semakin intens. JJJJ, seorang pemula muncul. Suara jeruji bergema dari balik batu besar. Lin Ming dengan dingin menyaksikan 2 pria berjalan keluar. Tinggi mereka berdua kurang dari 6 kaki, kulit mereka kasar dan berkerikil, dan mereka mengenakan pakaian berwarna putih mengkilap. Setelah diperiksa lebih lanjut, anting-anting ini bukanlah batu berharga sama sekali, melainkan gigi. Gigi-gigi ini telah dipoles hingga tingkat yang ekstrim, sehingga tampak seperti batu berlapis kaca. Keduanya menatap Lin Ming seolah-olah dia adalah makanan lezat yang baru saja melintasi jalan mereka. Mereka memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjilat bibir dan tertawa. Haha, sudah lama sekali aku tidak bertemu orang baru. Melihat wajah segar di sini sungguh mengasyikkan. Ekspresi Lin Ming acuh tak acuh. Dia dengan tenang mengeluarkan Phoenix Blood Spear miliknya. Di gurun seperti ini, membunuh dan merampok seseorang bukanlah hal yang aneh. Ho, kamu nampaknya cukup berani. Seniman bela diri lain memandang tombak Lin Ming dengan jijik. Kamu hanyalah anak kecil tak berambut, namun kamu begitu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Oh menarik, bukankah anak laki-laki ini manusia? Dia benar-benar manusia. Jarang sekali melihat manusia baru datang ke sini. Kami sudah lama berkemah di daerah transmisi ini dan akhirnya kami menemukan sedikit hidangan. Mencoba mendapatkan hasil panen memang tidak mudah, hahaha. Ada ratusan ribu bahkan jutaan titik transmisi di Jalan Asura, tidak mungkin menghitung semuanya. Beberapa titik transmisi bahkan acak. Mereka akan berada di satu lokasi selama beberapa bulan sebelum berpindah ke tempat baru. Namun, ada beberapa bandit berpengalaman yang memiliki kemampuan atau metode unik untuk mencari titik transmisi. Mereka akan berkemah di sekitar titik transmisi ini dan terutama menunggu pemula memasuki Jalan Asura. Kekuatan pendatang baru biasanya lebih lemah daripada kebanyakan orang. Namun, karena mereka baru saja memasuki Jalan Asura untuk berpetualang, mereka seringkali membawa banyak perbekalan. Ini adalah upaya yang sangat baik untuk menghargai rasio. Setelah membunuh salah satu pemula ini, keuntungan dari usaha semacam itu sangatlah tinggi. Tentu saja, jika para perampok ini bertemu dengan orang-orang yang kejam dan bengis, mereka akan menghindarinya begitu saja. Lagi pula, orang-orang itu baru saja memasuki Jalan Asura jadi bagaimana mereka bisa tahu kalau orang-orang yang berkemah di sekitar area itu adalah perampok. Kecuali jika mereka adalah pembunuh mesum, mengapa mereka mulai membunuh secara acak? Oleh karena itu, berjongkok di suatu lokasi untuk menunggu pendatang baru adalah metode berburu yang sangat aman. Orang-orang ini dikenal luas sebagai burung nasar. Sebagai burung nasar, mereka harus mempelajari kemampuan yang dapat dengan cepat dan akurat memastikan budidaya orang lain. Jika tidak, mereka dapat dengan mudah menendang tembok dengan beberapa kesalahan. Di Jalan Asura, dengan cepat membedakan budidaya orang lain tidaklah mudah sama sekali. Jalan Asura dipenuhi dengan berbagai ras yang tak terhitung jumlahnya.
Meskipun setiap ras harus mengikuti salah satu dari 3 sistem budidaya besar yaitu pengumpulan esensi, transformasi tubuh, atau penempaan jiwa, setiap ras menggunakan metode budidaya yang berbeda untuk melakukannya. Dan, para perampok ini telah mengumpulkan banyak pengalaman tentang berbagai metode budidaya ini. Sekarang, mereka bisa segera melihat bahwa budidaya Lin Ming lebih rendah dari mereka berdua. Mereka menekannya dalam budidaya dan ini juga 2 lawan 1. Kedua pria itu tertawa dengan kejam saat mereka mengelilingi Lin Ming. Mata Lin Ming menjadi semakin dingin. Kamu ingin membunuhku dan mencuri harta bendaku. Membunuhmu dan mencuri harta bendamu. Hahaha, seorang pria tertawa, bagaimana menurut Anda? Sistem pengumpulan esensi, manusia di alam transformasi ilahi, dan juga seorang anak kecil yang tak berdaya. Bakatmu cukup bagus tetapi umurmu tidak boleh lebih dari 100 tahun. Tubuh fana Anda memiliki temperamen yang cukup baik. Seorang penanam tubuh ganda dan energi. Membunuhmu akan sangat disayangkan, tapi jika kamu ingin menggunakannya. Kedua orang tidak repot-repot menyembunyikan pembicaraan mereka dari Lin Ming. Lin Ming kaget saat mendengar semua ini. Kedua orang ini cukup ahli dalam melihat kultivasinya. Mereka bukan manusia tetapi mereka benar-benar dapat membedakan ranah kultivasinya dan bahkan melihat jalur kultivasi tubuh ganda dan energinya. Adapun Lin Ming, dia tidak tahu apa-apa tentang sistem budidaya kedua orang ini sama sekali. Jelas sekali bahwa kedua orang ini mengolah sesuatu yang belum pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Itu adalah metode kultivasi yang bukan milik manusia, orang suci, atau iblis, namun tetap harus menjadi salah satu dari 33 taos surgawi yang berbeda. Lin Ming hampir tidak bisa merasakan aura mereka untuk menilai perkiraan kekuatan mereka dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tingkat budidaya manusia. Baiklah, tapi jika dia tidak bisa dibesarkan dengan baik maka itu akan sedikit sia-sia. Rune itu sangat langka. Jika kita menjualnya, kita bisa menukarnya dengan banyak barang bagus. Itu seharusnya bisa dilakukan. Kita hanya perlu membesarkannya selama 3-5 tahun sebelum kita bisa menggunakannya. Dia harus menjadi boneka budak yang bagus. Jika dia menjadi lebih kuat dan kita bisa menggunakannya untuk berburu mangsa yang lebih besar maka harganya akan sepadan. Jika ada bahaya, dia juga bisa melindungi bagian belakang. Saat mereka berdua berbicara, Lin Ming bingung. Apa yang mereka bicarakan? Mereka ingin mengubahnya menjadi boneka budak. Saat ini, salah satu dari 2 burung nasar ini mulai bersinar. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya abu-abu saat rune bersinar di sekelilingnya. Rune, Lin Ming segera bersiaga penuh. Di dunia luar, ketika Lin Ming bertarung dengan musuh-musuhnya, dia telah melihat banyak sekali rune dan hal-hal yang mirip dengan rune. Apakah itu pecahan hukum, segel, atau bahkan pola dan garis, semuanya mirip dengan rune dewa ini. Terhadap rune ini, Lin Ming tidak pernah terlalu peduli. Ketika dia melihat mereka, dia akan membalasnya dengan cara yang sama, menggunakan serangan terkuatnya sebagai balasannya. Tapi sekarang, saat dia melihat burung nasar ini bersinar dengan rune, penjagaan Lin Ming meningkat. Ini pastinya adalah rune dewa yang dibicarakan oleh Empyrean Divine Dream. Rune dewa ini hanya ada di jalan Asura dan berhubungan dengan aturan khusus Dao Surgawi di sini. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan mampu memperkuat berbagai aspek seorang seniman bela diri. Setelah mengunci akal sehatnya pada rune ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang luas dan mistis dari mereka. Rune ini seperti dewa roh yang menari di udara. Rune seorang seniman bela diri biasa dikendalikan oleh seniman bela diri itu sendiri. Namun, rune ini berbeda. Mereka adalah kekuatan independen yang bukan milik seniman bela diri tetapi berasal dari kekuatan hukum Dao Surgawi. Dalam arti tertentu, seorang seniman bela diri menggunakan dirinya sebagai media untuk secara langsung meminjam kekuatan ekstra dari Dao Surgawi. Seperti ini, rune dewa dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Terkejut, sepertinya ini pertama kalinya kamu melihat rune dewa. Hehe, tak heran, kamu hanyalah seorang pemula. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, jalan Asura bukan untuk anak kecil seperti Anda untuk berjalan-jalan. Aku akan membuatmu menyesal telah menginjakkan kaki di sini. Perampok yang tubuhnya bersinar dengan rune meraung keras. Kemudian, 3 rune terpisah dari tubuhnya dan ditembakkan ke arah Lin Ming. Di tengah jalan, rune ini melepaskan kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Lin Ming. Itu seperti pembatasan hukum, membuatnya tidak bisa mundur. Astaga, rune ini mengejar Lin Ming dan terbang ke tubuhnya. Dia gemetar sesaat saat hatinya dingin. Apa ini? Aku bahkan tidak bisa mengelak. Lin Ming panik. Dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan Dewa Rune ini sama sekali. Sepertinya mereka mendapat dukungan dari hukum Dao Surgawi, begitu mereka mulai, itu adalah serangan yang pasti. Satu-satunya cara menghentikan mereka adalah jika kekuatannya mencapai tingkat di mana ia mampu bersaing dengan hukum Dao Surgawi Jalan Asura. Namun, hukum ini diciptakan oleh seseorang dengan kekuatan yang tak terbayangkan, ingin bersaing dengan mereka hanyalah ocehan orang idiot. Apa saja efek yang dimiliki rune ini? Jika dia menemukan beberapa rune yang cukup kuat untuk segera mengalahkannya, bukankah itu kematian yang paling tidak adil? Ketika semua ini terlintas dalam pikiran Lin Ming, bagaimana mungkin dia tidak panik? Namun kali ini, kedua perampok itu tertawa terbahak-bahak. Bocah cilik, apakah kamu takut? Hahaha, Anda telah terkena segel budak dewa saya.
Selama segel budak dewa ini tenggelam ke dalam lautan spiritualmu dan kamu terluka parah olehku, maka kamu akan menjadi budakku. Anda bahkan tidak akan bisa bunuh diri. Menurutku, kamu adalah bibit yang cukup bagus. Setelah kamu menjadi budakku, aku akan melatihmu dan menjadikanmu anjingku. Kamu akan digunakan untuk membunuh musuhku. Terimalah nasibmu. Bagi kami untuk menggunakan Anda adalah kehormatan Anda. Kedua perampok itu tertawa, menebas Lin Ming dengan pedang mereka. Alis Lin Ming terangkat. Apa, segel budak dewa itu hanya akan berlaku setelah dia terluka parah. Di alam ilahi, juga terdapat segel budak yang dapat digunakan untuk mengendalikan seseorang sepenuhnya. Namun, ini hanya mungkin terjadi jika ada perbedaan kekuatan yang besar atau orang yang ditundukkan memutuskan untuk menyerah atas kemauannya sendiri. Jika tidak, mereka bisa membakar tubuhnya untuk bunuh diri alih-alih menjadi boneka. Di jalan Asura, selama seseorang terluka parah dan pikiran mereka menjadi kacau maka segel budak dewa akan mampu menunjukkan efeknya. Bahkan jika kedua belah pihak bertarung imbang, memiliki kekuatan yang sama, dan saling terluka, hal ini mungkin juga terjadi. Inilah fungsi dari segel budak dewa. Itu sama sekali tidak terlalu menantang, tapi sepertinya praktis. Jadi begitulah adanya. Rune dewa ini dapat memperkuat seorang seniman bela diri sampai tingkat tertentu, tetapi tidak akan terlalu menantang surga. Kalau tidak, seorang anak yang tidak bisa bergulat dengan ayam akan mampu memusnahkan Holy Lord jika mereka memiliki cukup banyak rune dewa. Bagaimanapun, rune ini mendapat dukungan dari aturan Dao Surgawi dan hampir mustahil untuk dihindari. Tapi jika itu benar, jalan Asura ini akan kehilangan rasa keadilan dan tidak akan berpengaruh sama sekali sebagai uji coba peleburan. Lin Ming tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu takut dengan rune dewa ini. Setidaknya dia akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak. Bab 1427, Rune pertama. Rune jalan Asura hanya dapat meningkatkan berbagai kekuatan seorang seniman bela diri dalam jarak tertentu. Mereka hanya bisa memainkan peran pendukung dan kekuatan seorang seniman bela diri adalah faktor utamanya. Ini agar tidak ada situasi di mana seorang Holy Lord bisa membunuh seorang Empyrean. Dengan kondisi ini sebagai dasarnya, barulah rune ini akan membantu dalam melemahkan individu. Saat Lin Ming memahami semua ini, dia merasa jauh lebih lega. Saat ini, kedua bandit itu bergegas ke arahnya. Kamu masih terganggu dalam pertarungan. Orang idiot yang menggelikan sepertimu hanya mendekati kematian. Pedangku ini akan membelah seluruh tulang rusukmu. Kedua bandit itu menyerang Lin Ming bersama-sama. Di atas pedang mereka, wajah-wajah hantu yang ganas muncul. Jiwa-jiwa ini terdistorsi kesakitan, berteriak minta tolong. Ham. Tangisan 10.000 hantu yang menghantui menyebar keluar. Kedua orang ini jelas merupakan seniman bela diri dari jalur iblis. Menghadapi aura ini, Lin Ming mencibir. Kamu hanya bisa mengendalikanku jika aku terluka, tapi apa yang terjadi jika kamulah yang terluka? Bang! Setelah memahami perkiraan kondisi rune dewa, Lin Ming tidak perlu menahan diri lagi. Kekuatannya keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Di belakangnya, bayangan pohon dewa sesat muncul dan kekuatan guntur dan api melolong. Kekosongan itu bergetar. Meskipun Lin Ming tidak bisa menghancurkan ruang di jalan Asura, dia masih bisa menyebabkannya bergetar hebat. Kedua perampok yang dengan sombong mencoba menyerang Lin Ming sama-sama terkejut. Apa? Sebuah langkah yang bisa menyebabkan kekosongan bergetar. Bagaimana ini mungkin? Aura yang luar biasa, dia jelas bukan pemuda biasa. Kali ini kita menendang diri kita sendiri, kita harus lari. Tanpa basa-basi lagi, kedua ahli bela diri itu berbalik untuk berlari. Rune dari tubuh salah satu perampok menyala, seolah-olah akan bermanifestasi menjadi efek lain. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Dia tidak tahu untuk apa rune itu digunakan tetapi dia pasti tidak bisa membiarkannya aktif. Kalau tidak, jika rune itu bisa meningkatkan pertahanan keduanya atau bahkan membentuk penghalang pertahanan di sekitar mereka maka itu akan memberi mereka waktu untuk menggunakan beberapa metode lain untuk melarikan diri. Kekuatan guntur dan api, penghakiman Dao Surgawi. Lin Ming tidak menahan diri. Kekuatan penuh guntur dan kesengsaraan api meletus. Ini adalah kekuatan ilahi transenden yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming. Menggunakan gerakan ini untuk menghadapi dua orang yang hampir setara dengan seniman bela diri dewa ilahi manusia biasa seperti menggunakan parang raksasa untuk membunuh seekor ayam. Tapi, untuk berhati-hati terhadap keberadaan rune dewa ini, Lin Ming telah menggunakan langkah ini tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan yang mengerikan menyinari dunia. Batu pecah dan gelombang pasir yang tak terhitung jumlahnya dikirim membubung ke langit, langsung hancur dan berubah menjadi awan debu yang tak ada habisnya. Itu seperti meteor raksasa yang menabrak bumi, mengaburkan semua penglihatan di tanah dalam cahaya merah dan ungu yang menyilaukan. Ah! Kedua perampok itu berteriak kesakitan. Salah satunya langsung menguap menjadi abu akibat ledakan dahsyat tersebut. Adapun yang lainnya, sebuah tanda dewa yang sangat cemerlang muncul dari dadanya. Rune ini berkilauan dengan cahaya yang kuat karena menolak kekuatan penghakiman surgawi Dao. Cahaya ilahi merah dan ungu terus-menerus meleleh bahkan ketika cahaya dewa rune terus-menerus melemah. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan samar saat rune dewa kehabisan seluruh energinya. Itu hancur berantakan karena kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi. Adapun perampok itu, dia jatuh ke tanah seperti anjing mati.
Seluruh kerangkanya hancur dan kulitnya terbakar hitam. Napasnya terhenti, dia berada di ambang kematian. Hal ini menyebabkan Lin Ming sangat terkejut. Penghakiman surgawi Dao tidak dapat dikatakan sebagai kekuatan penuhnya, namun masih belum mampu membunuh beberapa seniman bela diri jalur iblis yang hanya setara dengan dewa ilahi manusia yang lemah dalam budidaya. Tanpa diragukan lagi, dewa rune itu telah memainkan peran penting dalam kelangsungan hidupnya. Itu pasti sangat memperkuat kemampuan bertahan orang ini. Jika seorang seniman bela diri Lord Divine mampu mencapai efek seperti itu dengan rune dewa, lalu efek apa yang akan ditampilkannya pada Holy Lord atau World King? Lin Ming semakin merasakan bahwa di dalam jalan Asura, rune dewa ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari kekuatan seorang seniman bela diri. Tentu saja, kekuatan seorang seniman bela diri adalah faktor pertama dan terpenting. Namun, jika seseorang memiliki cukup banyak rune dewa dan cukup banyak rune dewa yang tangguh, maka hal itu mungkin akan membuat kekuatan seniman bela diri meningkat hingga batas yang besar. Bukan hanya itu, tapi setelah menyelesaikan uji coba peleburan tertentu di jalan Asura, rune dewa ini akan berubah menjadi kekuatan sejati di dalam tubuh Lin Ming. Semakin kuat rune yang bisa diperoleh Lin Ming, semakin besar kekuatannya meningkat. Tampaknya tujuan pertamanya setelah tiba di jalan Asura adalah memahami fungsi dari sebanyak mungkin rune dewa serta mendapatkan rune dewanya sendiri. Itu benar, bukankah mimpi ilahi senior mengatakan bahwa ada banyak rune dewa yang bisa aku ambil dari orang lain? Lin Ming dengan senang hati tersenyum saat memikirkan hal ini. Dia melirik kedua perampok itu. Salah satunya telah tercabik-cabik oleh kekuatan guntur dan api dan mati di tempat. Adapun yang lainnya, karena perlindungan Dewa Rune, dia masih bergantung pada satu nafas kehidupan terakhir. Dia baru saja tiba di jalan Asura dan Lin Ming bahkan belum pergi untuk mencuri rune siapapun, namun beberapa orang telah datang untuk mengirimkan rune mereka langsung kepadanya. Ini seperti menabrak pot emas. Meskipun rune kedua perampok ini sepertinya tidak terlalu menantang surga, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Ming berjalan menuju perampok yang mati dan menyapu mayat yang tercabik-cabik dengan akal ilahi. Dia menemukan bahwa rune dewa perampok ini telah menghilang. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan penyesalan. Tampaknya setelah kematian seorang seniman bela diri, rune dewa yang mereka miliki akan menghilang. Sayangnya, dia belum mengetahui hal ini sekarang dan telah membuang banyak rune dengan sia-sia. Lalu, Lin Ming berjalan menuju perampok berikutnya. Perampok ini masih sadar. Dia memandang Lin Ming, bibirnya ungu dan wajahnya putih dan dingin. Suaranya bergetar, maafkan aku akan memberimu, runeku. Perampok itu berguling dengan susah payah, merangkak di tanah. Tangannya mencakar lantai pasir berbatu, meninggalkan jejak darah merah cerah. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku tanda dewamu. Aku akan mengambilnya sendiri. Lin Ming berkata tanpa perasaan. Dia tidak mempunyai simpati terhadap seseorang yang membunuh orang lain dan mencuri harta benda mereka. Tombak darah Phoenix di tangannya ditusukkan dan ditusuk ke perampok. Perampok itu memekik seperti babi dan hampir pingsan. Sepotong daging ini sebenarnya memiliki ukiran rune di dalamnya. Lin Ming ingin memisahkan rune ini, tapi dia menemukan bahwa segera setelah dia memotongnya, meskipun rune dewa benar-benar muncul, rune itu menghilang begitu melayang ke atas. Tidak, suara perampok itu terus bergetar, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan memiliki apapun, jika kamu dapat bersumpah, aku akan memberimu semua runeku. Perampok itu berbicara dengan terbata-bata. Namun, Lin Ming tidak akan peduli dengan kata-kata perampok sama sekali. Dia hanya berpikir sejenak ketika mengingat kata-kata Empyrean Divine Dream. Dia mengatakan kepadanya, tentu saja, masih ada cara paling sederhana dan langsung untuk mendapatkan rune dewa, dan itu adalah dengan mengambilnya dari orang lain. Ada beberapa rune dewa yang bisa kamu ambil sendiri selama kamu membunuh pihak lain. Impian ilahi Empyrean hanya mengatakan, beberapa, yang berarti hanya beberapa rune yang dapat diambil. Adapun yang lain, dia mungkin tidak bisa mengambilnya bahkan jika dia membunuh orang lain. Rune itu kemungkinan besar terikat pada tubuh seniman bela diri. Jadi begitulah, Lin Ming akhirnya mengerti. Dia mengangkat tombaknya sekali lagi dan menusukkannya langsung ke punggung perampok itu. Perampok itu memuntahkan seteguk darah, mati. Dari mayatnya, 7 rune muncul. 6 dari mereka menghilang, meninggalkan satu yang perlahan melayang menuju Lin Ming. Lin Ming menatap rune ini selama beberapa waktu. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh rune ini dengan ujung jarinya. Astaga, dengan suara ringan, rune ini melayang seperti kupu-kupu kecil dan memasuki tubuh Lin Ming. Lin Ming merasakan panas mengalir ke daging, darah, dan meridiannya. Setelah itu, sebuah pesan muncul di benaknya. Dewa Rune, tangan kanan roh duka. Nilai, tingkat perak. Dapat ditorehkan pada telapak tangan kanan untuk meningkatkan kekuatan pukulan tangan kanan. Ada total 7 rune di tangan kanan roh duka, dibagi menjadi level emas dan perak. Semakin banyak yang dikumpulkan, maka kekuatannya akan semakin besar. Dengan mengumpulkan ketujuhnya, mereka bisa digabungkan menjadi satu. Nilai rune juga akan memasuki level jiwa biru. Informasi menarik kecil ini terlintas di benak Lin Ming. Namun, ada lebih banyak informasi daripada atribut umum dari rune dewa ini. Lin Ming dapat memperoleh banyak hal dari apa yang telah dia pelajari. Pertama, ada rune dewa yang datang dalam bentuk set. Kedua,
Dengan menyelesaikan satu set lengkap, akan ada hadiah tambahan. Jika penantang uji coba ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, mereka harus berusaha mengumpulkan satu set lengkap. Ketiga, rune dewa dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan harga rune dewa tingkat yang berbeda juga sangat berbeda. Terlebih lagi, tampaknya klasifikasi sistem kelas ini sepenuhnya mirip dengan klasifikasi roh pertempuran. Hal ini membuat Lin Ming sedikit terkejut. Mungkinkah makhluk tertinggi yang menciptakan jalan Asura juga manusia? Bab 1428, Budak Spiritas. Seluruh jalan Asura terdiri dari sebuah benua besar. Benua tengah ini berbentuk garis persegi panjang raksasa. Jalan Asura panjangnya lebih dari 100 kuadriliun mil, namun sebenarnya lebarnya hanya 1 miliar mil. Benua yang berbentuk aneh ini jauh lebih panjang daripada lebarnya, hal ini menyebabkan seluruh daratan terlihat seperti jalan lurus. Selain itu, pembantaian yang tak terhitung jumlahnya terjadi di benua ini, seperti medan perang Asura. Nama jalan Asura diambil dari dua aspek tersebut. Jalan Asura dibagi menjadi 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Semakin dalam menyusuri jalan Asura, semakin hebat pembantaian yang terjadi dan juga semakin berbahaya. Jika seseorang ingin keluar dari kedalaman jalan Asura, itu akan sangat sulit. Saat ini, Lin Ming berada di bagian terluar jalan Asura. Jalan Asura, Kota Perselisihan. Ini adalah kota besar pertama di tepi bagian luar jalan Asura. Langit di atas kota perselisihan tampak seperti tirai abu-abu raksasa. Udara dipenuhi dengan energi asal yang kacau dan niat membunuh yang dalam sering muncul. Di sini, tak terhitung banyaknya tuan yang menjelajahi daratan dan tak terhitung banyaknya pengaruh yang terjebak dalam intrik, itu adalah kota berbahaya yang selalu dilanda kekacauan. Di kota itu sendiri, para preman dari berbagai pengaruh masih bisa menahan diri. Namun, di pinggiran kota, membunuh orang lain dan mencuri barang-barang mereka adalah hal yang biasa. Seekor domba gemuk telah datang. Seorang seniman bela diri manusia. Tingkat budidayanya agak rendah tetapi jarang memiliki dasar yang dalam. Dia pasti seorang jenius yang datang ke sini untuk menenangkan diri. Hehe, orang seperti ini biasanya sangat kaya. Di hutan di pinggiran kota perselisihan, 7 atau 8 seniman bela diri ras iblis berkumpul. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan mereka tinggi, dengan sosok yang kuat dan tegap. Tubuh mereka sehat dan dijalin dengan otot. Mereka sedikit mirip dengan ras iblis raksasa di benua tumpahan langit tetapi sedikit lebih pendek. Selain itu, ada seseorang yang berbalut jubah hitam tebal dengan topi bambu menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis gelap dan dia tampak halus. Dia mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Hati-hati, orang ini kuat. Meskipun budidayanya tidak tinggi, jangan meremehkannya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara kasar. Sepertinya dia mempunyai status tinggi di antara orang-orang ini. Kami mengerti, Tuan. Kami telah menjalankan pekerjaan ini selama 20 tahun dan sudah ada lebih dari 100 saudara kami yang meninggal, jadi kami sudah lama memahami kebenaran tersebut. Bahkan jika orang di depan kita hanyalah pemuda transformasi ilahi biasa, kita tetap tidak akan menganggap entengnya dan akan menggunakan semua yang kita miliki. Bahkan seekor singa pun harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seekor kelinci. Kata pemimpin orang-orang berpakaian hitam ini. Pria berjubah hitam yang mereka sebut Tuan sudah cukup untuk menjelaskan statusnya. Dia harus dianggap sebagai ahli strategi kelompok ini. Beberapa seniman bela diri berpakaian hitam saling memandang. Kemudian, kapten dari seniman bela diri iblis ini melambaikan tangannya, berkata, pergi. Dari 7 atau 8 seniman bela diri ini, yang terlemah setara dengan seniman bela diri transformasi ilahi. Pada saat ini, mereka semua bergegas keluar bersama-sama, meluncur menuju mangsanya. Lebih banyak perampok. Terbang di udara, Lin Ming sudah lama menemukan sekelompok orang ini. Meskipun dia tidak dapat memahami kultivasi mereka dan karenanya tidak dapat melihat batas pastinya, dia masih dapat membedakan kekuatan relatif mereka melalui aura mereka. Lin Ming menemukan bahwa di jalan Asura, budidayanya sendiri telah menjadi jimat keberuntungannya. Tentu saja, Lin Ming tidak berpikir dia tak terkalahkan di jalan Asura. Faktanya, ada beberapa orang di sini yang bisa membunuhnya tanpa banyak usaha sama sekali. Namun, kekuatan yang diungkapkan Lin Ming di luar terlalu rendah, hanya di ranah transformasi ilahi. Orang-orang dengan kekuatan yang setara dengan alam mendiang Holy Lord tidak akan repot-repot membuang waktu mereka untuk merampok seseorang di alam transformasi ilahi. Mereka yang akan melakukan hal seperti itu biasanya berada di alam transformasi ilahi atau dewa ilahi dalam kekuatan. Dan, orang-orang ini tidak mampu menimbulkan ancaman bagi Lin Ming. Saat Lin Ming melihat orang-orang ini menembak ke arahnya, dia mencibir. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia tiba-tiba berakselerasi, menerobos udara langsung ke arah mereka. Bocah ini. Seniman bela diri Kapten Iblis terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa mangsanya tidak hanya akan melarikan diri tetapi dia akan melaju ke arah mereka. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti ini. Yang pertama adalah bahwa pemuda ini bodoh dan yang kedua adalah bahwa pemuda ini memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Bagi seorang pemuda yang berani mengikuti uji coba peleburan jalan Asura dan juga memiliki dasar yang kuat, hampir tidak ada peluang untuk kemungkinan pertama. Itu berarti ini hanya yang kedua. Saat Kapten Iblis berpakaian hitam memikirkan hal ini, dia dengan kejam tersenyum, jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kejam.
Membunuh. Raungan mengguncang langit. 7 atau 8 seniman bela diri iblis menyerang bersama-sama. Lin Ming melemparkan tangannya ke depan dan mengulurkan Phoenix Blood Spear. Cahaya ilahi berupa guntur dan api menyatu, membelah kehampaan, menyebabkan gelombang energi yang mengerikan menyapu ke depan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Dengan serangkaian ledakan yang mengerikan, cahaya tombak merah dan ungu menutupi semua seniman bela diri iblis. Dalam sekejap, darah menghujani saat suara-suara kesedihan terdengar. 3 seniman bela diri iblis di depan yang menanggung beban terberat dari serangan itu segera meledak berkeping-keping karena kekuatan brutal guntur dan api. Hingga orang-orang ini meninggal, wajah mereka masih ditutupi dengan ekspresi ketidakpercayaan yang mutlak. Kapten iblis itu dilanda kepanikan. Dia tidak pernah membayangkan hal ini mungkin terjadi. Dia telah memberikan penilaian kekuatan yang sangat tinggi kepada pemuda manusia ini, tetapi kekuatan sejatinya berbeda dari pikirannya seperti langit dan bumi. Jika pemuda ini tidak menyembunyikan budidayanya maka mungkin hanya jenius terhebat di alam semesta yang bisa sekuat ini. Bagaimana bisa seperti nasib buruk? Itu adalah pemikiran terakhir sang kapten iblis. Pada saat berikutnya, semua perampok iblis telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Seluruh pertempuran telah berlangsung kurang dari 1 tarikan napas waktu. Tombak darah Phoenix masih dipegang miring di tangan Lin Ming, ujung tombaknya tidak ternoda setetes darah pun. Kulit Lin Ming masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dan di kawasan hutan itu masih ada pria berjubah hitam. Seluruh tubuhnya bergetar, terlihat jelas bahwa dia gemetar ketakutan. Manusia itu, hanyalah iblis. Ahli strategi berjubah hitam ini bersembunyi di balik batu raksasa, menyembunyikan auranya sebanyak mungkin. Medan kekuatan yang terbuat dari kekuatan jiwanya muncul di sekelilingnya, mengisolasi semua fluktuasi kehidupan. Dalam hal menyembunyikan auranya, hanya bentuk jiwa yang bisa melakukan ini dengan cara yang paling sempurna. Tapi saat ini, dengan sedikit suara desir, seorang pemuda manusia muncul tepat di hadapannya seperti hantu dan dewa. Ah, untungnya, pria berjubah hitam itu sudah terbiasa melihat adegan hidup atau mati, kalau tidak dia akan pingsan karena ketakutan. Lin Ming muncul terlalu tiba-tiba tanpa indikasi sama sekali. Yang terakhir, Lin Ming mengangkat Phoenix Blood Spear, niat membunuh mengalir keluar darinya. Terhadap orang-orang yang membunuh dan merampok orang lain, dia tidak akan memberi mereka uang sepeser pun. Dia akan membunuh mereka semua tanpa ampun sedikit pun. Tunggu-tunggu, pria berjubah hitam itu dengan gemetar mengucapkan kata-kata dari alam ilahi. Dalam beberapa hari terakhir di Jalan Asura, Lin Ming menemukan bahwa ada 3 bahasa utama yang digunakan. Salah satunya adalah bahasa alam ilahi, yang banyak digunakan oleh manusia dan setan. Namun, karena tidak banyak manusia di Jalan Asura, bahasa alam ilahi sebagian besar digunakan oleh ras iblis. Pria berjubah hitam ini jelas bukan dari ras iblis. Lin Ming bisa merasakan aura jiwa yang sangat kuat datang dari tubuh pria ini. Adapun vitalitas darah di tubuhnya, terlalu sedikit, mendekati hampir nol. Spirita, sebuah pemikiran muncul di benak Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seniman bela diri dari ras jiwa. Perlombaan jiwa adalah salah satu balapan puncak dari 33 langit berlapis. Kekuatan mereka tidak dia ketahui, tapi mereka seharusnya tidak lebih buruk dari para Saint. Ya, saya seorang spirita. Jangan bunuh aku bersedia memberimu semua rune Tuhanku dan menjadi budakmu. Saat spirita berjubah hitam berbicara, dia melepas jubahnya, memperlihatkan tubuh yang berkilauan. Spirita ini mengenakan satu set baju besi yang berkilauan dengan cahaya terang. Sepertinya dia bukanlah entitas yang solid sama sekali. Pria itu berlutut, menunjukkan ketundukan mutlak. Jadilah budakku. Pikiran Lin Ming bergerak. Saat pertama kali tiba di Jalan Asura, dia bertemu dengan 2 perampok yang memiliki segel budak dewa. Biasanya, banyak orang lebih memilih mati daripada menjadi budak. Ini karena setelah menjadi budak, mereka akan kehilangan seluruh kepribadiannya dan berubah menjadi boneka yang tidak punya pikiran tanpa kesadaran sama sekali. Ini tidak berbeda dengan kematian. Mereka akan dikendalikan oleh orang lain dan kehilangan martabat apapun. Kecuali jika Tuan membuka segel atas inisiatifnya sendiri, mereka akan menjadi budak sampai mati. Kamu lebih memilih menjadi budak daripada mati. Lin Ming masih belum mencabut tombaknya. Ya, karena beberapa alasan aku masih belum ingin mati. Terlebih lagi, kamu sangat kuat. Jika saya mengikuti Anda, saya akan segera kehilangan nilainya, dan mungkin Anda akan melepaskan saya saat itu juga. Kehilangan nilai. Kalau begitu beritahu aku nilai apa yang kamu miliki untukku sekarang. Kata Lin Ming dengan dingin. Dari segi kekuatan, spirita di depannya ini tidak ada apa-apanya. Informasi, kata seniman bela diri spiritas. Selain itu, saya bisa memurnikan pil dan menggambar prasasti. Anda mungkin tidak tahu, tapi alkemis terbaik dan master Dewa Rune di Jalan Asura semuanya adalah spirita. Dalam pencapaian kedua keterampilan ini, ras jiwaku beberapa kali lebih kuat dari gabungan ras lain. Tidak ada bandingannya. Oh, pikiran Lin Ming bergerak. Prasasti, di alam ilahi, ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi, peran teknik prasasti sangatlah kecil. Namun di Jalan Asura, prasasti yang dibicarakan oleh seniman bela diri spiritas ini jelas tidak sesederhana teknik prasasti alam ilahi. Apa yang dia katakan adalah, Master Dewa Rune. Ini mungkin ada hubungannya dengan rune dewa. Dan, kata-kata selanjutnya dari seniman bela diri spiritas menegaskan pikiran Lin Ming.
Para spiritas berkata, di Jalan Asura, jika rune dewa digabungkan dengan teknik prasasti maka mereka dapat menghasilkan perubahan yang luar biasa. Di sini, rune dewa hampir sama dengan hukum tertinggi. Terlebih lagi, sebenarnya hukum ini bahkan dapat digunakan di dunia luar. Semua itu tergantung pada apakah Anda dapat menerima izin dari Dao Surgawi Jalan Asura atau tidak. Jika kamu bisa mengampuni nyawaku maka aku bisa membuat prasasti atau alkimia untukmu. Bahkan jika ada misi alkimia atau prasasti yang tidak dapat saya bantu selesaikan, saya masih dapat merekomendasikan kepada Anda para Grandmaster Spiritas. Setelah Anda mengendalikan saya dengan rune dewa, saya akan benar-benar setia kepada Anda dan Anda tidak perlu mencurigai saya sama sekali. Selain itu, rune dewa adalah hukum tertinggi sehingga tidak ada yang bisa mengungkapnya kecuali Anda. Dan, kamu bisa menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki tentang uji coba peleburan dan tanah tak dikenal di Jalan Asura. Kondisi yang dihadirkan para pencaksilat spiritas sangat menggiurkan, terutama yang terakhir. Memang, Lin Ming tahu terlalu sedikit tentang Jalan Asura. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyelesaikan uji coba peleburan Jalan Asura. Lin Ming memandang seniman bela diri spiritas, Anda sepertinya tahu bahwa saya adalah pendatang baru di Jalan Asura. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Itu karena aku kira-kira bisa merasakan kekuatan rune dewa di dalam tubuhmu, dan, mereka terlalu lemah, terlalu lemah. Tidak hanya kuantitasnya yang sangat kecil tetapi kualitasnya juga sangat rendah. Jika Anda lemah maka ini masuk akal, tetapi Anda sangat kuat. Ini membuktikan bahwa Anda kemungkinan besar adalah pendatang baru. Selain itu, bahkan jika Anda bukan pendatang baru, pemahaman Anda tentang Jalan Asura tidak boleh melampaui pemahaman saya karena saya sudah tinggal di sini selama beberapa ratus tahun dan telah mengumpulkan banyak informasi. Baiklah, itu kesepakatan. Lin Ming setuju. Membunuh seniman bela diri spiritas ini tidak ada artinya baginya, tapi menjaganya tetap di sana memang akan sedikit berguna. Bab 1429, Uji Coba Terakhir. Sebuah tanda abu-abu biru berkilauan di udara sebelum perlahan-lahan tenggelam ke dahi seniman bela diri spiritas. Wajah para spiritas berkedut saat dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Untuk sesaat, pupil para spirita dipenuhi dengan kekacauan sebelum tiba-tiba dikembalikan ke kecerahan murni. Sekarang, saat dia melihat ke arah Lin Ming, matanya dipenuhi rasa kagum dan hormat. Budak tua Soul White menyapa guru. Bagus, Soul White, aku tidak ingin kamu mengikutiku terlalu lama. Ketika saya meninggalkan Jalan Asura, saya akan mengembalikan kebebasan Anda kepada Anda. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana saya bisa dianggap telah lulus uji coba peleburan Jalan Asura? Melapor kepada guru, Jalan Asura ini, dalam pikiran pelayan ini, seperti permainan yang diciptakan oleh dewa tertinggi. Kami ditempatkan dalam permainan ini dan dibuat untuk memainkannya. Bagi para pemenang, imbalan yang tak terbayangkan menanti, namun bagi yang kalah, yang ada hanyalah kematian. Di Jalan Asura, aturan Dao Surgawi yang mengatur dunia ini sangatlah aneh. Banyak hal telah ditetapkan. Penantang uji coba dapat menemukan rune dewa melalui peluang keberuntungan tertentu, dan setelah Anda mengumpulkan set rune dewa spesifik yang diperlukan maka hal itu akan memicu peluang untuk memasuki uji coba peleburan terakhir. Melalui uji coba peleburan ini, Anda akan bisa mendapatkan hadiah Dao Surgawi Jalan Asura. Ini karena orang yang menciptakan Jalan Asura adalah eksistensi yang tak terbayangkan. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa keberadaan tak dikenal ini adalah penguasa 33 langit berlapis. Singkatnya, imbalan dari Jalan Asura sangat kaya. Kumpulkan set rune dewa. Pikiran Lin Ming bergerak. Ya, hanya rune dewa yang dapat membentuk set lengkap yang dianggap paling berguna. Ada beberapa rune dewa yang tersebar, misalnya rune segel budak yang digunakan master pada pelayan ini, yang tidak memiliki banyak arti. Saat ini, diketahui ada lebih dari 1000 set rune dewa lengkap. Tapi, set rune dewa ini sebagian besar terfokus pada level perunggu dan level perak. Sejumlah kecil berada di level emas dan bahkan lebih sedikit lagi yang berada di level jiwa biru. Di luar itu, set lengkap apapun di level Zenith Black hanyalah sebuah legenda. Untuk memenuhi syarat uji coba peleburan terakhir, diperlukan 36 set rune dewa. Satu set rune dewa yang lengkap 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih berharga daripada rune dengan tingkat yang sama yang tidak lengkap. Terlebih lagi, rune yang dapat membentuk set lengkap tidak akan menyatu dengan darah dan daging seorang seniman bela diri. Setelah seniman bela diri terbunuh, rune dewa ini akan melarikan diri dari tubuh mereka di mana mereka dapat diperoleh oleh si pembunuh. Jadi begitulah, Lin Ming berkata pada dirinya sendiri, tiba-tiba sadar. Ketika dia memasuki Jalan Asura dia telah membunuh 2 perampok, dan salah satu dari mereka telah menjatuhkan sebuah rune dewa yang disebut tangan kanan roh duka. Rune dewa ini adalah bagian dari satu set, dan sekarang sepertinya ini bukan suatu kebetulan sama sekali. Tampaknya hanya rune dewa ini yang bisa dijatuhkan dari yang lain. Dan seperti yang Soul White katakan, jika seseorang ingin lulus uji coba peleburan, syarat pertama adalah mengumpulkan set rune dewa yang cukup lengkap. Hanya dengan cara inilah dia memiliki kesempatan untuk menjalani uji coba peleburan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Terlebih lagi, setiap kali kumpulan rune dewa dikumpulkan, hal itu dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara signifikan. Dari sini, orang dapat melihat bahwa itu jauh lebih berharga daripada rune dewa biasa.
Meski begitu, bahkan satu set rune dewa pun tidak akan bisa mengikat daging dan darah seorang seniman bela diri. Begitu seorang seniman bela diri terbunuh, rune dewa ini akan rontok. Rune dewa ini pasti akan menjadi objek yang diperebutkan oleh banyak seniman bela diri, harta karun yang akan memicu badai darah dan perang. Hal ini terutama berlaku untuk rune dewa tingkat sangat tinggi. Apalagi satu set, jika hanya satu yang muncul di dunia, itu masih cukup bagi semua orang untuk berjuang mati-matian demi mendapatkannya. Siapa yang tahu berapa banyak sungai darah yang harus mengalir? Jika Jalan Asura ini benar-benar sebuah game yang diciptakan oleh dewa tertinggi, maka tujuan awal dari game ini adalah untuk membuat para penantang uji coba di sini saling membantai, dan kemudian menggunakan uji coba darah dan kematian ini untuk memilih individu yang paling menonjol dari gunung tersebut, mayat. Soul White, katakan padaku, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang telah menyelesaikan uji coba peleburan Jalan Asura? Lin Ming dapat membayangkan bahwa keinginan untuk menyelesaikan uji coba peleburan lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, menurut mimpi ilahi, Jalan Asura telah ada selama ratusan juta tahun, ini adalah dunia yang telah ada jauh setelah bencana besar terakhir. Selama bertahun-tahun, lebih banyak orang jenius yang muncul daripada butiran pasir di gurun tak berujung. Selain itu, dengan semakin banyaknya seniman bela diri asli Jalan Asura, seharusnya ada seseorang yang mampu melewati uji coba peleburan. Soul White berkata, melapor kepada guru, uji coba peleburan Jalan Asura terlalu sulit. Dalam sejarah, memang ada seniman bela diri yang berhasil melewati uji coba peleburan, namun zamannya terlalu jauh untuk kita bayangkan. Orang-orang ini pernah meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi legenda ini dipermudah dari generasi ke generasi, berkembang menjadi banyak versi yang tidak mungkin diverifikasi. Untuk lolos uji coba peleburan secara menyeluruh hampir mustahil. Namun, jika hanya mengumpulkan 36 set rune dewa yang diperlukan untuk memasuki uji coba terakhir, lalu bertahan dan menyelesaikan sebagian uji coba dan mengumpulkan sebagian dari hadiah, maka itu sedikit lebih sederhana. Tentu saja, ini sederhana hanya dalam konteks banyaknya seniman bela diri di Jalan Asura. Dengan begitu banyak orang, akan selalu ada orang-orang yang memiliki kekuatan yang menentang langit atau keberuntungan yang menentang langit dan dengan demikian mampu mengumpulkan rune dewa yang dibutuhkan. Saya yakin gurunya juga salah satu dari orang-orang ini. Namun jika guru memasuki uji coba terakhir, guru harus berhati-hati, karena uji coba terakhir ini memiliki angka kematian yang sangat tinggi. Guru tidak boleh serakah untuk mendapatkan lebih banyak imbalan dan memilih jalan yang tidak dapat diselesaikan, itu hanya akan mengakibatkan kematian sia-sia. Dalam 100 juta tahun terakhir ini, dari semua seniman bela diri yang memulai uji coba terakhir, seniman bela diri dengan penyelesaian tertinggi hanya mencapai tingkat penyelesaian 83%. Oh, Lin Ming berpikir keras, 83%. Anda tahu angka pastinya? Tentu saja, hal ini karena setelah uji coba terakhir Jalan Asura berakhir, Dao Surgawi Jalan Asura akan menginformasikan kepada setiap keberadaan di dunia ini tentang hasil dari para seniman bela diri yang telah menyelesaikan di atas 70%. Dao Surgawi juga akan memberitahu dunia tentang nama mereka dan menyebabkan nama mereka menjadi terkenal. Dalam 100 juta tahun terakhir, hanya 2 orang yang berhasil melampaui 80% dalam uji coba terakhir. Salah satunya adalah seniman bela diri ras suci dan yang lainnya adalah seniman bela diri ras jiwa, yang satu adalah pria dan yang lainnya adalah wanita. Secara kebetulan, keduanya muncul 30 tahun lalu. Seniman bela diri suci memiliki tingkat penyelesaian 81% dan gadis spirita muda memiliki tingkat penyelesaian 83%. Setelah itu, keduanya mendapatkan imbalan yang tak terbayangkan. Konon keduanya adalah jenius terbaik di rasnya masing-masing. Saat White Soul berbicara di sini, Lin Ming terkejut. Bakat terbaik nomor 1. 30 tahun yang lalu. Lin Ming tidak bertanya tentang siapa gadis spiritas itu, dia pasti tidak akan mengenalnya. Tapi, seniman bela diri suci itu. Siapa nama seniman bela diri suci itu? Sebuah cahaya melintas di mata Lin Ming. Nama orang itu adalah Wu Mo. White Soul berbicara seolah-olah ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Saat Lin Ming mendengar nama ini dia menarik napas dalam-dalam. Astaga, putra suci keberuntungan, Wu Mo. Itu benar-benar dia. Saat ia berpikir, sebelum memasuki Jalan Asura, putra keberuntungan Sein belum mendapatkan gelarnya. Saat itu, ia hanya dikenal sebagai Wu Mo. Namun, setelah meninggalkan Jalan Asura dan juga menyelesaikan 81% uji coba terakhir, Good Fortune Saint Sovereign telah menganugerahkan gelar kepadanya, Good Fortune Saint Sun, gelar resmi untuk Saint Sovereign berikutnya. Kali berikutnya dia muncul di dunia, dia secara alami disebut sebagai putra keberuntungan Sein. Kemudian, gelar itu menjadi namanya. Jadi begitu, Wu Mo juga pernah memasuki Jalan Asura. Lin Ming tidak menganggap ini aneh. Di alam ilahi, karena susunan transmisi yang rusak, hanya keturunan Empyrean yang terampil yang dapat datang ke uji coba peleburan Jalan Asura ini. Sedangkan untuk ras lain, uji coba semacam ini kemungkinan besar lebih umum. Jika putra keberuntungan Sein adalah orang yang luar biasa, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dia berpartisipasi dalam uji coba peleburan 30 tahun lalu dan memperoleh tingkat penyelesaian 81%. Itu menjadikannya salah satu seniman bela diri peringkat teratas dalam 100 juta tahun terakhir. Dan, ini membandingkan semua jenius dari 33 langit berlapis.
Jika Wu Mo bisa mencapai ini, tidak heran dia begitu sombong. Dengan prestasi seperti itu, tidak mengherankan jika dia tidak peduli pada Lin Ming. Good Fortune Saint San tidak hanya percaya bahwa bakat Lin Ming lebih rendah daripada bakatnya, namun untuk menutupi perbedaan puluhan tahun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam kekacauan dunia, perlombaan jiwa benar-benar dipenuhi dengan bakat. Jenius spiritas itu ternyata mampu menekan Wu Mo. Sulit dipercaya, di 33 langit berlapis, pembangkit tenaga listrik bagaikan awan. Tidak ada batasan di alam semesta ini, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia merasakan darah panasnya mendidih di dalam dirinya. Dari semua pahlawan yang akan datang dari 33 langit berlapis, dia pasti menjadi salah satu dari mereka, dan juga salah satu yang penting. Good Fortune Saint San telah menyelesaikan uji coba peleburannya 30 tahun yang lalu. Tapi, dia kemungkinan telah memasuki jalan Asura setidaknya 40 tahun yang lalu. Dengan kata lain, perbedaan antara Lin Ming dan Good Fortune Saint San adalah sekitar 40 tahun. Dalam 100 tahun ke depan, Lin Ming harus mengatasi perbedaan 40 tahun ini. Jika dia mengejar seorang jenius biasa maka ini akan menjadi sederhana. Tapi, orang yang dia kejar adalah jenius paling berbakat kedua dalam 100 juta tahun terakhir dari 33 langit berlapis. Ini mengharuskan Lin Ming tumbuh lebih dari 50% lebih cepat daripada dia. Tumbuh 50% lebih cepat, Lin Ming mencengkeram tinjunya, senyuman memenuhi wajahnya. Menurutku itu tidak terlalu buruk. Sekarang dia memiliki tujuan yang jelas di hatinya, dia merasakan semangat juangnya bangkit. Dia harus menyalip Good Fortune Saint San dan mengungkapkan keahliannya di masa depan. Sekarang, usahanya untuk melakukan hal itu akan dimulai di Jalan Asura. Tidak peduli apa, tingkat penyelesaian Lin Ming harus melampaui Good Fortune Saint San serta gadis spiritas itu. Lin Ming tanpa sadar mencengkeram pertarungannya. Tapi, saat semangat juangnya berkobar, dia tidak tahu bahwa 1 triliun mil jauhnya di salah satu pintu masuk Jalan Asura yang tak terhitung jumlahnya, sebuah tim seniman bela diri telah masuk. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri suci, totalnya ada beberapa ratus. Tidak diragukan lagi, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Jika mereka ditempatkan di alam ilahi, kemungkinan besar mereka bisa mencapai 100 besar final pertemuan bela diri pertama. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pemuda jangkung. Pemuda ini adalah Pangeran Kekaisaran Naki, yang telah dikalahkan oleh Lin Ming. Setelah beberapa bulan penyembuhan, tubuh Naki yang hancur telah sembuh dari pemukulan kejamnya oleh Lin Ming. Bagaimanapun, dalam hal pemulihan, Naki bahkan melampaui Lin Ming. Jalan Asura, hehe, akhirnya kita sampai untuk menyelesaikan uji coba ini. Tunggu saja aku Lin Ming. Selama pertempuran kita di benua darah caotik, kamu menggunakan gerakan aneh untuk memanggil gerbang batu yang diukir dari batu kekacauan dan membuatku menabraknya, melukai parah dan bahkan mengalahkanku. Kekalahan itu disebabkan oleh kesalahan taktis saya dan bukan karena saya kekurangan kekuatan. Saya menolak untuk menerima pertempuran itu. Kami masih belum benar-benar membandingkan siapa di antara kami yang lebih kuat dan lebih lemah. Sekarang setelah saya sampai di Jalan Asura ini, tujuan utama saya adalah menyelesaikan lebih dari 80% uji coba terakhir dan membuat nama saya terukir di tablet dewa selama 100 juta tahun ke depan. Pada saat itu, aku akan memperoleh keuntungan yang luar biasa dan kemudian aku akan melawanmu lagi, menghancurkan jiwa dan ragamu, menghancurkan kepercayaan dirimu hingga kamu tidak pernah berani melawanku lagi. Bab 1430, Kota Perselisihan. Ini adalah kota perselisihan. Lin Ming memandang kota besar di depannya. Hanya tembok kotanya sendiri yang tingginya ratusan kaki dan gerbang kotanya tebal dan berat, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Segala macam segel rumit terukir di permukaannya. Di setiap sisi gerbang kota ada seorang penjaga yang tampak kekar. Orang-orang ini berasal dari ras iblis dan setara dengan seniman bela diri manusia transformasi ilahi yang berkultivasi. Biaya masuk kota adalah rune energi asal tunggal untuk setiap orang. Saat Lin Ming mendekat, kedua penjaga itu melirik ke arahnya tanpa ekspresi apapun. Rune energi asal. Lin Ming terkejut. Hal semacam ini terdengar seperti mata uang. Di Jalan Asura, apakah mata uangnya terdiri dari rune? Pada saat ini, di belakang Lin Ming, Soul White buru-buru berjalan ke depan. Dia menyeka kedua tangannya dan beberapa titik cahaya melayang meninggalkan telapak tangannya, membentuk dua rune yang terbang menuju penjaga. Salah satu penjaga mengeluarkan slip giok dan menerima dua rune. Dia dengan tenang berkata, kamu boleh masuk. Dengan lambaian tangan penjaga, Lin Ming dan Soul White memasuki kota. Rune energi asal adalah mata uang di sini. Lalu apakah tidak mungkin menggunakan 9 giok matahari yang kubawa? Lin Ming bertanya. Jika ini benar maka segalanya akan menjadi sedikit merepotkan baginya. 9 giok matahari, Soul White terkejut. Dia secara alami tahu apa itu 9 giok matahari. Mereka adalah unit mata uang yang sangat besar bagi manusia. Latar belakang guru sungguh luar biasa. Soul White berkata, melapor kepada guru, 9 batu giok matahari dapat digunakan, tetapi hanya iblis dan manusia yang akan menerimanya. Para spirita dan orang suci tidak banyak berguna untuk 9 batu giok matahari. Perlombaan jiwa akan menerima batu jiwa dan ras suci akan menerima kristal iblis darah atau kristal darah yang. Jadi begitulah, kata Lin Ming, tiba-tiba sadar.
Ada banyak ras berbeda di Jalan Asura, dan karena perbedaan sistem dan metode budidaya, sumber daya memiliki nilai yang berbeda bagi mereka. Bagaimana rune energi asal diperoleh? Lin Ming bertanya. Soul White berkata, di Jalan Asura, ada banyak rune kosong. Rune kosong ini dapat menyerap energi asal langit dan bumi menjadi rune energi asal. Namun proses ini membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar. Rune energi asal adalah bentuk mata uang paling dasar di Jalan Asura, mereka dapat ditukar dengan semua jenis mata uang lainnya. Jenis mata uang lain dapat ditukar dengan rune energi asal, tetapi nilai tukarnya akan sedikit lebih rendah. Secara umum, 10.000 atau lebih batu matahari ungu dapat ditukar dengan satu rune energi asal. Dipahami, Lin Ming mengangguk. Dengan Soul White mengikutinya, itu memang jauh lebih mudah. Kalau tidak, dia mungkin akan kesulitan memasuki gerbang kota. Saat Lin Ming hendak berjalan lebih jauh ke kota, dia menemukan bahwa banyak seniman bela diri lainnya tidak perlu membayar biaya untuk melewati gerbang kota. Kenapa orang-orang itu tidak perlu membayar biaya masuk? Mereka adalah penduduk tetap kota perselisihan. Soul White menjelaskan. Dia tahu banyak tentang bidang ini. Di dalam kota perselisihan, penduduk tetap dilindungi oleh tim penegak hukum. Jika ada pihak yang menyerang atau mengancam kehidupan warga kota maka akan diburu aparat penegak hukum dan dibunuh. Sedangkan bagi mereka yang bukan penduduk tetap kota perselisihan, mereka tidak menerima perlakuan ini. Jika mereka mati, dan tidak ada yang peduli. Inilah sebabnya mengapa banyak orang ingin menjadi penduduk tetap di sini, namun, hal ini terlalu sulit bagi sebagian besar orang. Metode paling sederhana untuk menjadi penduduk tetap di kota perselisihan adalah dengan membeli rumah di sini, tetapi bahkan rumah termurah pun berharga beberapa ratus juta rune energi asal. Bahkan jika tokoh dikdaya Dewa Ilahi memiliki rune kosong tak terbatas dan menyerap energi asal langit dan bumi setiap saat, mereka masih memerlukan beberapa ratus ribu tahun untuk menghasilkan rune energi asal sebanyak itu. Dan, pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi hanya dapat hidup selama 100.000 tahun. Mereka harus bekerja selama beberapa generasi untuk mencapai hal itu. Harga rumah yang konyol. Lin Ming merasa ini sulit dipercaya. Bahkan jika tokoh dikdaya Dewa Ilahi harus bekerja seumur hidup, mereka tetap tidak mampu membeli rumah. Di alam ilahi, ini sungguh luar biasa. Beberapa ratus juta rune energi asal setara dengan beberapa triliun batu matahari ungu, sekitar setengah dari pil dunia tanpa batas. Ini adalah harga yang benar-benar tak terduga bagi pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi biasa. Itu normal. Ini adalah Jalan Asura, tempat pembantaian terjadi di mana-mana. Sulitnya mencari tempat tinggal yang aman. Jika seseorang bisa menjadi penduduk tetap maka mereka akan memiliki tempat yang aman untuk bercocok tanam dan tidak perlu khawatir akan terbunuh setiap hari. Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi banyak seniman bela diri. Namun, jumlah rumah di kota ini terbatas sehingga harganya juga tinggi. Pelayan tua ini baru saja mengatakan bahwa jika seseorang menggunakan rune energi asal saja, bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi pun tidak akan mampu membelinya seumur hidup mereka. Tapi, secara berkala, ada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga dan akan mendapatkan dewa rune langka yang tak ternilai harganya. Jika mereka menjual rune dewa ini, kemungkinan besar mereka akan segera memiliki dana untuk membeli rumah. Lagi pula, ada banyak seniman bela diri luar yang datang ke sini untuk berpetualang dan menenangkan diri, dan yang mereka inginkan hanyalah rune dewa. Terlebih lagi, orang-orang ini seringkali sangat kaya. Lin Ming mengangguk. Dia juga sama. Dia tidak tertarik membeli rumah di sini dan hanya menginginkan rune dewa. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa ada banyak tempat di kota perselisihan untuk mendapatkan rune dewa. Ya, guru, tolong ikuti saya. Saat Soul White berbicara, dia membawa Lin Ming berjalan menuju pusat kota. Jalan-jalan di kota perselisihan sangat luas dan bangunannya beberapa kali lebih besar dari yang dibayangkan Lin Ming. Bangunan-bangunan tersebut dibangun dengan batu yang dipahat secara kasar dan tidak banyak diukir sama sekali. Meski begitu, rasanya berani dan liar. Saat mereka berjalan lebih jauh, Lin Ming menemukan bahwa seniman bela diri yang dia lewati semuanya memiliki tingkat bakat yang sangat baik. Seringkali ada seniman bela diri dengan fondasi yang buruk, tetapi mereka biasanya adalah penjaga toko, pelayan, atau penghibur. Selain orang-orang biasa ini, semua orang di sini juga luar biasa. Para elit ini bukan hanya penantang uji coba yang datang dari luar 33 langit berlapis, tapi juga termasuk penduduk asli Jalan Asura. Faktanya, penduduk asli Jalan Asura jauh lebih banyak dibandingkan penduduk luar. Orang-orang ini juga dapat mengembangkan seni bela diri di Jalan Asura serta menghadiri uji coba dan inspeksi yang sama. Segala sesuatu yang tersedia bagi para penantang uji coba juga tersedia bagi mereka. Ada juga orang-orang jenius hebat yang bisa lahir dari orang-orang ini. Sekarang, semua jenius ini telah berkumpul di kota perselisihan untuk menerima misi di sini. Ini adalah misi Dewa Rune. Jika seseorang dapat menyelesaikan misi, mereka dapat memperoleh hadiah Dewa Rune yang sesuai. Di sini, benteng Dewa Hitam. Soul White menunjuk ke sebuah bangunan hitam raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Pagoda hitam ini memiliki total 13 tingkat dan setiap tingkat tingginya ratusan kaki. Pagoda itu sangat besar, membuatnya tampak seperti gunung yang gelap. Saat mereka memasuki benteng Dewa Hitam tingkat pertama, bagian dalamnya sangat besar. Jika bukan karena banyaknya seniman bela diri yang berkumpul di sini, menunggang kuda mungkin saja terjadi.
Lin Ming menyapukan pandangannya ke kerumunan dan memperhatikan bahwa banyak seniman bela diri tidak ada di sini untuk misi, namun telah mendirikan berbagai kios di aula raksasa. Mereka menjual segala macam barang. Selain pil dan alat sihir, barang yang paling banyak tersedia adalah lencana berbentuk perisai. Ada terlalu banyak orang yang mendirikan kios dan karena ada begitu banyak orang di tingkat pertama benteng Dewa Hitam, suasananya menjadi sangat kacau. Orang-orang di sini berasal dari ras yang berbeda. Ada ogre yang tingginya 5,5 kaki, seluruh tubuh mereka terbungkus otot tebal dengan rantai di sekeliling mereka. Ada im yang tingginya kurang dari 5 kaki, seluruh tubuh mereka ditutupi kulit keriput tanpa rambut sama sekali. Ada banyak pemuda ras monster cantik, ada banyak spirita yang memiliki tubuh halus, dan berbagai ras lainnya. Namun, jumlah manusianya sangat sedikit, seperti yang diharapkan Lin Ming. Sejumlah kecil elit manusia muda di aula semuanya adalah seniman bela diri yang berasal dari Jalan Asura. Alasan terjadinya hal ini adalah wajar karena portal yang menghubungkan alam ilahi ke Jalan Asura telah dihancurkan. Selain itu, di dalam 33 langit berlapis saat ini, umat manusia adalah yang terlemah di antara 3 ras utama. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dan oleh karena itu masuk akal jika jumlah mereka tidak terlalu banyak di Jalan Asura. Seperti ini, penampilan Lin Ming menarik banyak perhatian di aula. Anak manusia transformasi ilahi. Fondasinya cukup bagus. Bagi anak alam transformasi ilahi yang memasuki Jalan Asura sendirian berarti dia cukup berani. Namun, di Jalan Asura, orang yang terlalu berani cenderung mati terlalu cepat, hahaha. Beberapa seniman bela diri suci berdiskusi satu sama lain dengan transmisi suara esensi sejati, senyuman tersungging di bibir mereka. Orang-orang kudus adalah musuh bebuyutan manusia. Di benteng Dewa Hitam ini, mereka memiliki beberapa ketelitian dan tidak akan menyerang secara sembarangan, namun jika mereka berada di luar, tidak jarang kita akan menghadapi situasi di mana para Saint dan manusia bertarung pada pertemuan pertama. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Dia bisa merasakan banyak perasaan tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan yang menyerang dirinya, ingin mengamati dunia batinnya. Itu adalah orang-orang suci. Lin Ming tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat siapa yang mengawasinya. Di Jalan Asura tidak ada batasan perjanjian. Kemungkinan besar para Saint akan memusnahkan manusia manapun yang mereka temui di sini dan mencuri kekayaan serta rune dewa mereka. Lin Ming tidak peduli dengan seniman bela diri suci ini. Dia melihat ke arah papan misi raksasa di tengah aula. Kesulitan misi yang berbeda berhubungan dengan tingkat imbalan yang berbeda. Yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahkan menerima misi ini mengharuskan seseorang membayar biaya rune energi asal. Terlebih lagi, biaya yang dibutuhkan untuk misi ini cukup mencengangkan. Untuk menerima misi tingkat emas, seseorang membutuhkan 100.000 rune energi asal. Rune energi asal ini tidak akan dikembalikan, terlepas dari apakah misinya selesai atau tidak. 100.000 rune energi asal sama dengan 1 juta batu matahari ungu. Meskipun itu sama sekali bukan apa-apa baginya, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa mampu melakukan hal ini? Terlebih lagi, jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi ini maka mereka akan kehilangan segalanya. Soul White berkata, karena rune energi asal diperlukan untuk menerima misi, hal ini semakin mengukuhkan status rune energi asal sebagai mata uang paling kuat dan kokoh di Jalan Asura. Setelah melihat misi tingkat emas, Lin Ming melihat misi tingkat jiwa biru. Harga untuk menerima misi telah meningkat 100 kali lipat. Sekarang, dibutuhkan 10 juta rune energi asal untuk satu misi. Setelah itu adalah misi tingkat hitam puncak. Di seluruh dewan misi, hanya ada satu misi pada tingkat itu. Harganya juga meningkat 100 kali lipat. Itu adalah 1 miliar rune energi asal. Dengan kata lain, 10 triliun batu matahari ungu atau 10,9 batu giok matahari. Itu lebih mahal daripada pil dunia tanpa batas. Di masa lalu, pil dunia tanpa batas hanya bisa dibeli oleh setidaknya tanah suci Raja Dunia dengan harga yang sangat mahal. Sekarang, ketika tingkat kekayaan ini ditempatkan di benteng Dewa Hitam, benteng itu hanya bisa ditukar dengan satu kesempatan untuk menyelesaikan misi tingkat hitam puncak. Jika seseorang menerima misi tersebut dan gagal, semua kekayaan itu akan hilang. Tidak heran Soul White mengatakan bahwa mengumpulkan satu set lengkap rune hitam Zenith adalah sebuah legenda. Pada saat ini, Soul White berkata, Tuan, Anda juga dapat membeli misi dari kios yang telah didirikan oleh penantang uji coba di benteng Dewa Hitam. Masing-masing lencana mewakili misi dan warna berbeda masing-masing mewakili level berbeda. Lencana perak putih adalah misi tingkat perak, lencana emas adalah misi tingkat emas, dan lencana biru hijau adalah misi tingkat jiwa biru. Setelah misi selesai, lencana akan otomatis berubah menjadi rune. Biasanya, membeli lencana misi dari penantang uji coba jauh lebih murah. Oh, tak heran jika banyak sekali warung yang didirikan di benteng Dewa Hitam. Tampaknya ada lebih banyak misi daripada yang terdaftar. Lin Ming mengusap dagunya. Jika seseorang pertama kali datang ke Jalan Asura dan tidak memahami peraturan apapun di sini, maka kemungkinan besar akan dituntun melalui banyak jalan memutar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.